Bab 2121, terkunci muncul 7 lagi. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, tanda seru titik, maka kristal roh sejati ini dapat dikatakan langka keberadaannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah harta karun ilahi, bahkan dua harta karun ilahi pertama di era kontemporer. Hal-hal di tangan iblis benar-benar mengejutkan. Xiaoyu berkata dengan emosi, pertama jinling dari roh sejati, kemudian pohon King Kong, dan kemudian kekuatan penghakiman guntur, dan terakhir kristal dari roh sejati. Langka di dunia, Yulan Ruo berkata, saya pikir iblis seharusnya mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh klan surgawi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan jinling dari roh sejati, kristal dari roh sejati, dan jiwa harimau misterius yang sebenarnya? Itu benar, Xiaoyu mengangguk. Masalah yang sekarang dihadapi Xiaoyu adalah bahwa musuh terlalu kuat, dan jelas mustahil untuk merebutnya. Bahkan jika Anda menggunakan guntur dewa setengah dewa dan jiwa Tianwei, itu mungkin melukai kristal roh sejati dan jiwa sejati harimau misterius. Ya, apa yang bisa kita lakukan tentang itu? Keduanya tenggelam dalam pikiran. Mereka telah menyelinap di bawah tanah, tepat di bawah kristal roh sejati, dan jika mereka harus melakukannya, mereka tidak akan menyerah. Tinggal di sini, Xiaoyu jelas merasakan bahwa guntur dewa setengah bergetar lebih kuat. Itu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kekuatan dewa penghakiman guntur, kecuali bahwa kristal roh sejati terhalang, dan tidak peduli seberapa dekat mereka, itu tidak akan berhasil. Ini masalah. 4 penguasa wilayah iblis bumi juga dalam masalah. Yu Xianglou Yixiang jelas yang terkuat, tetapi karena kerjasama dari 3 tuan pelindung, ia tidak dapat menempati keuntungan apapun. Perbedaan antara 3 tuan pelindung juga ditakdirkan untuk sulit didamaikan di bawah situasi Yu Xianglou. Jadi dia jatuh ke dalam periode keseimbangan yang canggung. Tidak ada yang bisa membantu siapapun. Dong, 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 dong. Ketika semua orang mengalami sakit kepala, drum simbal tiba-tiba berbunyi. Bumi yang bergetar-bergetar. Perubahan terbesar yang disebabkan oleh suara yang tidak dapat dijelaskan itu adalah sosok jiwa sejati, jiwa harimau misterius, secara bertahap muncul dari pola itu, seolah-olah dibangkitkan. Jiwa itu memantul, jumlah kekuatan petir yang mereka lepaskan juga secara bertahap berkurang. Perubahan ini menarik perhatian semua orang. Tidak bagus, Raja Iblis baru telah menembak. Wajah penjaga Suan berubah drastis. Yi Xianghuan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu mengatakannya? Ibu, menelan ludah, pelindung Xuanzu merasakan kekeringan di mulutnya. Kami menjaga 3 tuan yang berada di bawah tangan iblis, dan mewarisi 3 keterampilan yang diajarkan oleh iblis. Ahli pedang memperoleh arti dari pedang, kemampuan master binatang untuk mengendalikan binatang, denyut nadi Xuanzu kami telah memperoleh misteri kutukan, tetapi menurut beberapa catatan yang ditinggalkan oleh leluhur Xuanzu kami, iblis telah mempertahankan metode paling misterius dalam 3 aspek ini. Di mana, setelah pemeriksaan mantra yang tak terhitung jumlahnya, ditemukan bahwa apa yang disimpan iblis adalah mantra suara Bo. Kutukan suara Bo. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar mantra itu. Saya mendengar penjaga Xuanzu berkata, ya, suara mantra Bo, itu adalah salah satu mantra paling ajaib yang diciptakan oleh klan Celestial, dan kemampuan untuk mengendalikan binatang buas. Pada saat itu, di harta karun yang tersisa dari urat nadi klan Celestial di daerah terlarang di barat laut alam iblis neraka, dia dulunya luar biasa di bidang kendo. Jika tidak, Anda benar-benar berpikir dia dapat mengendalikannya. Troll dan troll juga dapat membelah jiwa sejati harimau misterius itu tanpa melemahkan efeknya, tetapi meningkatkannya. Warcraft raksasa, troll, dalam pikiran Xiaoyu, bangunan besar dan kerangka di rumah bangsawan tempat pohon dewa uang tunai berada harus ditinggalkan oleh para troll. Bagi para troll, Xiaoyu tahu sedikit, dikenal sebagai suku tingkat tinggi pertama di dunia neraka, yang setara dengan suku raksasa di dunia manusia. Itu milik ras yang langka dan secara inheren kuat dalam pertempuran. Setiap suku pemberani dan tak tertandingi, dan mereka membiarkan Warcraft raksasa juga sangat besar, bekerja sama dengan troll, yang dikenal sebagai salah satu lengan paling kuat di dunia neraka. Dengan menjaga kata-kata Xuanzu, juga dipastikan bahwa iblis itu memang telah memperoleh harta yang ditinggalkan oleh klan surgawi, dan prestasinya sekarang memiliki reputasi baik. Suara genderang ini adalah semacam mantra bos suara, yang hanya digunakan oleh iblis.
Itu adalah salah satu kartu hall terbesar dalam metode serangan yang telah dikuasainya. Sama sekali tidak mungkin untuk menyebarkannya kepada orang lain. Bermartabat, saat genderang menjadi semakin padat, itu memberi orang perasaan masuk jauh ke dalam medan. Tampaknya ada kekuatan tak berujung di sekitar, dikelilingi oleh master yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya elektrooptik yang dilepaskan oleh jiwa sejati Xuanhu secara bertahap menghilang, dan 4 jiwa sejati Xuanhu perlahan-lahan terlepas dari polanya, mekar paksaan yang sangat besar. Selain itu, kristal roh sejati juga perlahan jatuh ke tanah. Begitu mendarat, Xiao Yu merasakan guntur dewa setengahnya bergetar beberapa kali, dan bahkan membawa Xiao Yu untuk bergegas keluar dari tanah. Perasaan itu begitu kuat sehingga Xiao Yu hampir tidak bisa mengendalikannya, dan ada kilatan kuat di hatinya. Secara impulsif, dia berada di bawah tanah, keempat tuan semuanya berada di samping, pada jarak yang sama, saling menahan, maka kesempatan terbaiknya untuk menembak, Anda tiba-tiba dapat meletakkan kristal roh sejati ke dalam cincin luar angkasa. Raungan, ketika Xiao Yu hendak melakukan tembakan, keempat jiwa sejati dari harimau misterius itu tiba-tiba mengeluarkan siulan yang memekakkan telinga. Mereka keluar dari pola bersama-sama, dan kemudian terbang ke ketinggian tinggi, bertabrakan dengan udara, dan keempat jiwa itu bergabung menjadi satu, membentuk jiwa sejati dan jiwa misterius. Awalnya, keempat jiwa ini dipisahkan dari satu jiwa dan bergabung satu sama lain tanpa masalah sama sekali. Jiwa Xuanhu roh sejati yang baru melompat di udara, jatuh di pintu masuk lorong, dan membuat raungan bernada rendah ke arah kristal roh sejati, dan permukaan kristal roh sejati bergetar lembut beberapa kali, menunjukkan pola lanskap. Xiao Yu juga segera berhenti. Jika itu hanya tembakan, saya khawatir itu hanya dirasakan oleh jiwa dari jiwa yang sebenarnya. Haha, tawa dari Dewa Iblis baru Lok datang dari saluran. Semua orang terkejut, melihat dengan waspada ke lorong. Dalam suara langkah kaki, Dewa Iblis baru Lok perlahan berjalan masuk dari kejauhan, dan di belakang jiwa sejati harimau misterius itu, tangannya menggenggam dua hal. Salah satunya adalah pedang King Kong, yang jelas dibuat dengan menggunakan sepotong pohon Dewa King Kong. Meskipun tidak ada roh instrumental, itu sebanding dengan keberadaan senjata sihir tingkat Tongtian. Salah satunya adalah kristal yang terlihat seperti tulang. Itu adalah tulang iblis, tempat semua misteri yang ditinggalkan oleh iblis berada. Itu juga tempat di mana Dewa Iblis baru Lokeder muncul kembali. Di belakang Raja Iblis baru Lockhart berdiri dua jangkrik kehidupan. Boneka kehidupan adalah troll setinggi 5 meter. Mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka berdiri di sana seperti patung tanah liat ukiran kayu. Mereka tidak bergerak, tetapi momentum yang dipancarkan dari tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka semua adalah boneka kehidupan tingkat setengah raksasa. Ditambah dengan jiwa sejati harimau misterius, Raja Iblis baru Lockhart tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di sini. Melihat penampilannya, Xiao Yu juga tahu bahwa dia harus menggunakan boneka raksasa untuk bersaing. Dia diam-diam melepaskan boneka raksasa itu. Hal yang sama berlaku untuk para raksasa, dan para raksasa tidak diragukan lagi lebih tinggi dan lebih kuat. Xiao Yu mendongak ke arah kristal roh sejati yang berada dalam jangkauannya. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menekan kristal roh sejati itu. Sekarang sudah terlambat untuk mengendalikan yang lain, karena guntur dewa setengah dewa menjadi semakin gelisah, dan bahkan ingin melepaskan diri dari kendalinya. Jika dia tidak mengambil tindakan lagi, dia sangat khawatir tentang pelepasan kekuatan guntur dewa setengah dewa. Itu akan buruk. Tidak hanya dia mungkin kelelahan karena kelelahan ini, Yulan Ruo, Yi Xiang yang keduanya berbahaya. Guntur dewa setengah dewa yang tidak terkendali adalah yang paling mengerikan. Jika Anda tidak bisa, Anda harus mengambil kesempatan. Sebelum telapak tangannya menyentuh kristal roh sejati, dia melihat bahwa pola lanskap pada kristal roh sejati tiba-tiba menjadi hidup, mengalir terus-menerus di atasnya. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis yang baru terkunci, matanya cerah, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tanpa diduga, kekuatan Dewa Petir Penghakiman telah melewati hampir 3 juta tahun, tetapi tidak melemah sedikitpun. Kesimpulan tentang hari-hari keluarga kutukan pada waktu itu sangat mendasar. Itu salah. Baiklah, dengan itu, aku akan menjadi tak terkalahkan. Kata-katanya hampir membuat Xiao Yu tertawa. Motif gunung dan sungai pada kristal roh sejati bergerak dengan cepat, yang disebabkan oleh guntur dewa setengah dewa. Raja Iblis baru terkunci mengira itu adalah kekuatan guntur dewa penghakiman. Karena itu,
Tidak perlu takut. Xiaoyu hanya mengulurkan tangan dan menekan kristal roh asli, dan melihat bahwa guntur dewa setengah dewanya dengan cepat terlepas dari kendalinya, terbang keluar dari dantian, dan melintas di telapak tangannya. Guntur dewa setengah dewa bergetar di telapak tangan. Segera, saya melihat bahwa pola lanskap semakin bergetar, dan secara bertahap melampaui pandangan orang luar. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam dari luar. Kekuatan dewa penghakiman guntur bergetar beberapa kali, dan melayang di telapak tangan Xiaoyu, dipisahkan oleh kristal roh sejati. Kedua kekuatan petir dipisahkan oleh kristal roh sejati, tetapi mereka tidak tahu di antara mereka. Apakah ada hubungan kekuatan khusus? Setelah saling berguncang selama belasan kali, kekuatan dewa penghakiman melepaskan kekuatan samar dari kristal roh sejati, dan perlahan-lahan menarik guntur dewa. Keduanya mulai bergabung. Detak jantung Xiaoyu tiba-tiba bertambah cepat, bukan? Hah, dasar kutu buku, lihat. Yulan Ruo juga menemukan situasinya saat ini. Ke arah yang ditunjuk Yulan Ruo, Xiaoyu menoleh, dan sebagai hasilnya, mata jiwa sejati Xuanhu yang berdiri di pintu masuk saluran ternyata terus-menerus berkedip dengan cahaya dan bayangan pola lanskap pada kristal roh sejati, dan semakin banyak semakin cepat, ini menghalangi orang luar untuk menemukan kekuatan penghakiman guntur. Itu sebenarnya adalah jiwa sejati harimau misterius. Dengan kata lain, jiwa sejati harimau misterius sebenarnya membantu Xiaoyu. Begitu kesimpulan ini muncul, Xiaoyu dan Yulan Ruo bertemu secara keliru dan bingung. Mengapa jiwa Zhenling Xuanhu membantu Xiaoyu? Keempat master itu melesat bersamaan, menghalangi kristal roh sejati di belakang mereka. Pada saat ini, mereka hanya bisa bergandengan tangan. Tidak beranikah kau menghentikanku? Raja Iblis baru Loke mengejek, mengangkat tulang iblis kristal di tangan kirinya, dengan cepat melantunkan mantra, cahaya darah samar melintas di tulang iblis, menghadap 3 penjaga dan 1 master denyut nadi menunjuk 1 jari terpisah, darah traksi, takdir, trik hidup. Semua master yang menjaga ketiga master itu langsung berteriak menjerit. Mereka membuang senjata mereka satu persatu, merosot ke tanah, gemetar terus-menerus, dan menjerit kesakitan, jiwa mereka muncul di permukaan terus-menerus bergetar. Tulang iblis adalah objek yang mengendalikan teknik boneka, kata Yu Xiang, Tuan Tanah Yi Xiang, dengan heran. Raja Iblis baru Loke haha tertawa, kau tahu sudah terlambat, 3 master penjaga belum berlutut. Mereka saling berhadapan dengan frustrasi. Sekarang orang-orang dikendalikan dan menjadi boneka. Lebih baik mati saja, bahkan jika Anda ingin mati, itu tidak mungkin, karena kehidupan dapat mengendalikan mereka tidak dapat mati. Berlututlah, Lok minum. Penjaga Xuanzu jatuh ke tanah terlebih dahulu. Dia tahu lebih banyak tentang kengerian iblis daripada yang lain, dan paling takut dengan metode penyiksaan iblis yang mengerikan. Begitu dia berlutut, semua orang menjadi lemah. Semua penjaga dari 3 tuan berlutut di Lok. Jiwa harimau misterius yang sebenarnya segera meraung, melompat ke langit, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya di udara. Itu awalnya adalah jiwa, dan tiba-tiba jatuh ke dalam kristal roh sejati. Yu Xianglou tidak pernah berhenti. Kekuatan menjaga 3 tuan saja bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi Yu Xianglou, belum lagi 2,5 dari belatung kehidupan tingkat raksasa yang dikendalikan oleh Lockhart. Situasi itu membuat Yi Xiangqi mengerutkan kening. Dia benar-benar merasa terlalu rumit untuk memikirkan solusi. Adapun Xiaoyu di bawah tanah, dia menjalani proses lain. Setelah jiwa sejati Xuanhu memasuki kristal roh sejati, lingkaran cahaya warna-warni di permukaan seluruh kristal-kristal sejati tiba-tiba membengkak, dan kekuatan guntur dewa penghakiman yang perlahan bocor tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kecepatan penyerapan guntur dewa setengah mulai meningkat. Dengan integrasi kekuatan guntur penghakiman, kekuatan guntur dewa setengah jelas meningkat secara dramatis. Ini adalah perubahan besar yang tidak pernah terjadi pada masa Raja Guntur. Merasakan kekuatan yang melonjak, Xiaoyu sedikit mabuk. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Sebelum guntur dewa setengah dewa maju, jumlah kekuatan guntur yang diserap oleh Jin Leihai gagal membuat Xiaoyu menyadari apa kekuatan penuh guntur dewa setengah dewa itu, dan sekarang dia akhirnya menyadarinya. Jika kekuatan jiwa alam abadi Xiaoyu adalah bintang, maka guntur dewa setengah dewa ini adalah alam semesta yang luas, yang meliputi bintang-bintang yang tak berujung, dan kekuatan guntur dewa penghakiman adalah bulan yang cerah, yang mendukung langit berbintang. Dia juga memahami misteri kekuatan menghakimi guntur.
Itulah akar dari pembentukan Dewa Langit dan Bumi. Alasan mengapa langit dan bumi dapat lahir sekali setiap jutaan tahun, dan saya belum pernah mendengar tentang kelahiran alami Dewa Langit dan Bumi, Dewa Langit dan Bumi, Dewa Langit dan Bumi, karena penghakiman keberadaan kekuatan Senlei, itu adalah dasar untuk kelahiran Dewa Guntur. Xiaoyu merasa tidak nyaman. Merasakan kekuatan menghakimi Guntur, mengenang keterampilan bertarung milikku yang menjadi miliknya, perasaan yang tak terlukiskan naik ke dalam hatiku. Dalam menghadapi kekuatan absolut, arti dari keterampilan bertarung tidak masuk akal. Guntur langit dan bumi adalah kekuatan absolut, kemanusiaan. Suara harimau misterius jiwa sejati berasal dari kristal roh sejati. Suara ini, Xiaoyu dan Yulan juga menunggu lama, meskipun roh instrumen Phoenix Darah juga menjelaskan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya kesimpulan. Terkadang kesimpulan yang disimpulkan benar, seringkali prosesnya salah, dan masalahnya rumit, bahkan tidak terduga. Akibatnya, katakan, mengapa membantu saya, kata Xiaoyu. Karena Yixiang Jun, Xinghaoyu dan Yulan Ruo bergetar begitu jiwa sejati Xuanhu berkata, yaitu, roh Phoenix Darah di kalung Phoenix adalah setrum. Jelas jawaban ini benar-benar tidak terduga. Jiwa Zhenling Xuanhu berkata, jiwa harimau Zhenling Xuan yang sebenarnya tidak memiliki ideologi dan telah dimusnahkan olehku. Aku menempati jiwanya. Aku adalah hewan peliharaan ajaib dari Silverwing Saint Eve. Di sini, aku juga membimbing mereka untuk datang, tetapi aku tidak menyangka iblis baru itu muncul begitu cepat, dan aku masih memiliki dua kehidupan utama. Aku tidak punya waktu untuk mengambil gambar, jadi aku hanya berpura-pura berada di bawah kendalinya. Aku merasakan darimu. Nafas tuan rumah berarti kau telah melihat jiwa terakhir tuan rumah belum lama ini, dan orang Eve ini telah menerima hadiah dari tuan rumah, jadi aku tahu bahwa kau akan membantu Yi Xiangyu keluar dari masalah. Meskipun kau dapat yakin, kami awalnya bekerja sama untuk melindungi tiga tuan dan membunuh iblis baru itu. Sekarang iblis baru itu kuat, jika aku dapat mengintegrasikan kekuatan penghakiman Guntur, aku ingin mengirim kekuatan Guntur setengah dewa, tidak masalah untuk membunuh mereka, kata Xiaoyu dengan percaya diri. Yang lain tidak boleh mati, iblis baru harus mati, kata jiwa Zhenling Xuanhu. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, jika kau tidak mengatakannya, aku akan membunuhnya. Jiwa Zhenling Xuanhu berkata, jadi yang terbaik, aku akan membantumu membangkitkan teknik bertarung yang menggelegar dan misteri yang terekam dalam sebuah fragmen jiwa Dewa Penghakiman, yang kuharap akan membantumu. Kau membantu. Keterampilan bertarung yang menggelegar dari klan Tiansu meningkat. Xiaoyu dan Yulan Ruo sama-sama terkejut. Apa kekuatan Dewa Penghakiman Guntur? Artinya, klan surgawi adalah salah satu kekuatan yang paling tak terkalahkan. Sama sekali tidak ada kekuatan yang dapat dibandingkan dengannya. Kekuatan seperti itu dapat dimiliki atau dijaga oleh siapapun di klan surgawi. Itu secara alami adalah Master Lei Xing yang paling kuat di antara klan surgawi. Jadi fragmen jiwa dari suku surgawi yang terkandung di dalamnya pastilah keterampilan bertarung super dari raksasa Lei Xing di antara suku surgawi. Jika kau dapat menguasainya, itu akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyu. Khususnya, teknik bertarung Xing milik Xiaoyu sendiri sangat langka. Yang paling kuat adalah ledakan guntur yang ekstrim. Teknik bertarung guntur yang tak terhitung jumlahnya lainnya yang telah dibaca sebelumnya tidak dapat digunakan, dan dia telah menguasai guntur dewa setengah dewa, hanya membutuhkan keterampilan bertarung guntur untuk dapat mengerahkan kekuatannya. Kemudian jiwa Zhenling Xuanhu bersiul di kristal Zhenling. Kristal roh sejati menutupi suara dan kekuatannya, yang tidak ditemukan oleh orang luar. Saat kekuatannya keluar, ia menembus ke dalam kekuatan guntur Dewa Penghakiman, dan itu sangat lemah, hampir fragmen jiwa yang dapat diabaikan bersinar keluar dan menunjukkan proses melakukan teknik bertarung guntur. Mata Xiaoyu menyipit dan dia menatapnya dengan mematikan. Dia berpikir dalam hati bahwa guntur dewa setengah dewa tampaknya memicu reaksi, dan segera menarik sepotong jiwa ke dalamnya, dan kemudian bergabung ke dalam jiwa Xiaoyu, memungkinkan Xiaoyu untuk secara pribadi menyadari semua yang terekam dalam fragmen jiwa. Guntur dewa setengah dewa terus berakselerasi dan bergabung dengan kekuatan guntur dewa penghakiman. Pemberontakan keterampilan bertarung yang terekam dalam pecahan jiwa penguasa kutukan hari itu juga ditampilkan dalam pikiran Xiaoyu, dan bahkan metode kultivasi dan pemberontakan latihan pun disajikan. Nama keterampilan bertarung ini adalah Tambang Guntur. Thunderbolt adalah salah satu keterampilan rahasia andalannya.
Alasan mengapa dia meninggal adalah karena dia ingin sepenuhnya menyublimkan kekuatan pembunuhan Guntur, yaitu, untuk mengendalikan kekuatan Guntur Dewa Percobaan. Akibatnya, dia tidak pernah ingin dibunuh oleh kekuatan Guntur Dewa Percobaan. Jiwa hancur, hanya menyisakan satu. Pecahan Dingdian memasuki kekuatan Dewa Penghakiman Guntur. Kekuatan Guntur Dewa Penghakiman dapat membunuh jiwa Bais raksasa. Dapat dibayangkan seberapa kuat kekuatan Guntur Dewa Setengah Dewa setelah berintegrasi ke dalam Guntur Dewa Setengah Dewa. Pikiran Xiao Yu melintas misteri pembunuhan Guntur. Pada saat yang sama, ketika dia berpura-pura menjadi Lei Tianze, dia mempelajari dua teknik bertarung jari pembunuh petir, tinju badai petir dan petir ekstrim yang diciptakan dengan menggabungkan tiga teknik bertarung utama semuanya muncul di benaknya, dan akhirnya bahkan Tui Guntur pun muncul. Keluarlah, banyak tambang yang lebih lemah yang pernah saya lihat sebelumnya semuanya disajikan. Dunia yang kosong, Xiao Yu duduk di udara dengan mata terpejam, dan puluhan Xiao Yu muncul di sekitarnya. Masing-masing dari mereka berlatih semacam teknik bertarung Guntur. Di antaranya, pembunuh Guntur, ledakan Guntur ekstrim, pembunuh Guntur, dan tinju Guntur. Beberapa keterampilan bertarung tipe Ranjau Sing lainnya secara bertahap bergabung dengannya. Akhirnya, 4 teknik bertarung utama yang berisi banyak teknik bertarung misterius secara bertahap diberikan oleh latihan 4 master, dan Xiao Yu di sekitar pusat terus berputar. Ini adalah proses penggabungan semua keterampilan bertarung tipe Ranjau Sing. Itu juga merupakan penggabungan keterampilan bertarung skala besar pertama Xiao Yu setelah melakukan perjalanan yang mencolok. Dulu itu adalah penggabungan 2 atau 3 keterampilan bertarung. Sekarang ini adalah integrasi keterampilan bertarung Guntur. Setelah berhasil, kekuatannya jelas akan melampaui semua keterampilan bertarung, terutama ini adalah Guntur Sing. Anda dapat meminjam kekuatan Guntur Dewa Setengah Dewa. Kekuatannya akan membuat pikiran membunuh pedang. Nirwana, integrasi ini membutuhkan proses. Sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Xiao Yu mengabdikan tubuh dan pikirannya, dan bahkan mengabaikan kombinasi kekuatan Dewa Setengah Dewa dan kekuatan menilai Guntur, membiarkan mereka terhubung sendiri. Sedangkan untuk jiwa sejati, jiwa harimau misterius membantu mempercepat integrasi. Dengan bantuannya, kristal roh sejati selalu utuh. Yi Xiangyu menyerah dan menjadi efeku, Yuxian Lou-mu jatuh di kakiku. Anehnya ketika efeku menjadi budak, ketika aku mencapai supremasi 3 alam, kau juga akan naik ke atas perahu, tidak lagi untuk takdir melihat perubahan kristal roh sejati. Raja Iblis baru Lok telah menentukan bahwa jiwa sejati harimau misterius akan dibangkitkan. Itu lebih penuh dengan harapan tak terbatas untuk masa depannya. Itu hampir tiba. Tanda pagar Baidu Shou Dutu Susin Shou Shou Zhang tanda pagar. Yi Xiangyu dan orang-orang lain di Yuxian Lou Eve mendengar banyak tekad. Mengetahui bahwa jiwa sejati harimau misterius itu milik pihaknya sendiri, Yi Xiangyu tahu bahwa masih ada harapan untuk melakukan serangan balik. Dia mencoba menenangkan dirinya sebanyak mungkin tanpa tergerak oleh Raja Iblis baru Lok. Apakah kau pikir kau bisa menyatukan 3 alam dengan beberapa barang ini? Yi Xiangqi mengejek, haha, aku mengandalkan diriku sendiri. Lebih baik mengandalkan langit daripada mengandalkan dirimu sendiri. Loke tertawa keras, dan dia mengangkat tulang iblis itu. Lihat apakah ada, apa ini, aku ingin menjadi keturunan perak Yi Sheng Eve, kamu harus tahu apa arti keberadaannya bagiku. Yi Xiang berkata dengan samar, ada desas-desus bahwa jika kamu bisa mendapatkan tulang iblis itu, kamu akan dapat memulihkan kekuatan masa kejayaan iblis tanpa proses yang membosankan. Hanya mundur dan luangkan waktu tertentu. Loke tertawa, kamu tahu apa yang benar. Tapi aku juga tahu bahwa tulang iblismu telah berubah. Yi Xiangqi terkekeh. Berubah. Wajah Loke sedikit berubah, lalu mencibir, menurutmu aku akan percaya. Pendahuluku, Demon, mendapatkan relik dari suku Tianzhou, yang berisi sihir-sihir, dan prestasiku jauh dari apa yang dapat kau bayangkan. Selama aku menemukan tulang-tulang Demon, aku menghabiskan 3 hari hua dan memutuskan apakah itu masalah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa datang ke sini sekarang? Sambil terkekeh, Yi Xiang berteriak, kau tidak percaya, apakah kau akan membiarkanku mengucapkan mantra lonceng perak untuk membuktikannya padamu? Kutukan lonceng perak adalah mantra khusus yang diciptakan oleh Silverwing Saint Eve. Mantra itu tidak memiliki kekuatan penghancur dan digunakan untuk memeriksa apakah telah diserang. Tentu saja, Loke mengangkat tulang Demon itu. Jika tidak apa-apa,
aku akan mengambil tindakan tegas, menangkapmu, dan mengubahmu menjadi budak-budak efekku. Dia mengangkat pedang berlian itu, dengan ringan. Dengan goyangan ringan, lingkaran cahaya melintas di atasnya, dua setengah raksasa di belakangnya melangkah maju, menghalangi Lockhart di belakangnya. Yi Xiang bernyanyi dengan acuh tak acuh, mengeluarkan tongkat sihirnya. Para Master Yuxianglou teratas yang berdiri di belakangnya sedikit cemas. Tuan, apakah Anda yakin? Salah satu Master mengucapkan mantra perisai untuk menghalangi orang luar mendengar dan bertanya dengan suara rendah. Yi Xiangyu tetap bersikap acuh tak acuh, menatap tulang iblis, dan berkata, tidak, saya hanya menunda waktu dan menciptakan peluang bagi rakyat kita. Sang guru terdiam dan mengangkat mantra pelindung. Seperti yang dikatakan Yi Xiangyi, dia hanya menunda waktu. Entah roh sejati apa yang masuk ke dalam kristal roh sejati, tetapi Yi Xiangyi mengerti bahwa dia harus bekerja keras agar mereka bisa keluar dari masalah, jadi solusi terbaiknya adalah menunda waktu. Sangat jarang menunda waktu di depannya dengan kelicikan Locke. Satu-satunya hal yang bisa membuat Locke gelisah adalah tulang iblis. Itulah bagian terpenting dari pemulihan cepat kekuatan puncak Raja Iblis oleh Locke, dan itu telah disimpan di makam iblis terlalu lama, dan mungkin telah memburuk hampir dalam jangka panjang, jadi jika Anda memahami ini dan membicarakan banyak hal, itu adalah satu-satunya waktu yang dapat diperpanjang. Anda bisa mulai, kata Locke dalam-dalam. Yi Xiangqi terkekeh, tentu saja tidak apa-apa, tetapi mintalah iblis untuk bersiap menghadapi kekecewaan. Ada banyak omong kosong. Locke telah kehilangan penampilan arogannya, dan menjadi agak menyimpang. Ini adalah kisi-kisi sing milik iblis. Yi Xiangzhang juga tidak membantahnya, mengangkat tongkat sihirnya dan mulai mengucapkan mantra. Mantra itu tidak panjang, tetapi kecepatan gerakan Yi Xiang sangat lambat, seolah-olah dia harus didengar oleh Lockhart, agar dia tidak curiga bahwa dia telah mengubah mantranya, atau apa yang telah dia lakukan. Saat mantra itu berbunyi, lingkaran cahaya samar muncul dari tongkat sihir, berkumpul di bagian atas untuk membentuk massa cahaya seukuran kepalan tangan. Ayo! Yi Xiang mengklik tongkat sihirnya, dan gugusan cahaya di atas terbang keluar. Mata, semua orang menatap kelompok cahaya yang perlahan jatuh di tulang iblis. Ding dong, ding dong, ding dong. Lonceng angin yang renyah dan menyenangkan datang. Ini adalah pertunjukan kutukan lonceng perak. Suara renyah perlahan menyebar dari satu sisi tulang iblis ke sisi lainnya, dan tidak ada perubahan dalam suara itu. Setelah 1 menit penuh, lonceng angin itu menghilang. Selalu tidak ada yang aneh tentangnya. Kamu berbohong padaku. Mata Locke tiba-tiba menajam. Yi Xiangyi tertawa dan berkata, bagaimana kalau berbohong padamu? Wajah Locke membiru, kau menunda-nunda. Dia melihat sekeliling dengan cepat. Itu Xiaoyu di sini, Xiaoyu. Itu adalah seorang pria yang keluar dariku. Pertarungan antara kita berdua belum berakhir, keluarlah. Diam-diam, tidak ada jawaban. Xiaoyu, yang sedang menggabungkan teknik bertarung, tidak menyadari dunia luar. Dia berada dalam masa kritis penggabungan teknik bertarung. Jika Anda melihat situasi seperti itu, Anda tahu bahwa Anda akan menderita. Dia segera menyiapkan boneka raksasa itu. Ada garis jiwa Xiaoyu di dalam boneka raksasa itu. Secara alami, tidak ada penolakan terhadap pernyataan Yulan Ruo. Yulan Ruo juga siap bertempur. Jika kalian tidak keluar, maka aku akan membunuh mereka dan membunuh mereka masing-masing di Yuxianglou. Locke membentak, tidak, aku tidak bisa membunuh mereka. Aku akan menangkap mereka hidup-hidup, menanggalkan pakaian mereka, membiarkan orang-orang di sini bermain sendiri ratusan kali, membunuh mereka hidup-hidup. Tuan yang menjaga 3 tuan dan 1 denyut nadi mendengarkan hatinya. Locke sedikit gila. Para tuan dari 6 roh putih Tongtian teratas Yuxianglou bergerak maju pada saat yang sama. Mereka semua berada di alam semi raksasa. Beberapa bahkan perlu mundur untuk mencapai alam semi gigan. Masih ada efektivitas tempur, tetapi kekuatan kendali Lockhart benar-benar kuat. Dengarkan aku. Locke menunjuk ke tuan yang menjaga 3 tuan dengan tulang iblisnya. Kalian bergandengan tangan dan bantu aku, serang 6 NV lama, lalu tangkap aku Yi Xiangjun. Menghadapi tulang iblis yang dapat mengendalikan hidup dan mati mereka, tuan yang menjaga 3 garis utama hanya bisa menolak dan hanya bisa setuju. Pedang berlian di tangan Lockhart bergetar, dan 2 boneka kehidupan setengah raksasa siap untuk menembak kapan saja. Yi Xiangzhen menoleh untuk melihat kristal roh sejati. Jika memang begitu, dia lebih baik mati.
Enam tuan dari Yu Xianglou juga melepaskan ketegasan mereka. Pemilik rumah yakinlah bahwa kita akan meledak bersama. Ya, ledakkan dirimu sendiri, biarkan iblis baru ini mengubur kita bersama. Kakak beradik, jika ada kehidupan setelah kematian, kita akan tetap menjadi kakak beradik. Bersama mereka semua, enam tuan dari Yu Xianglou adalah mereka yang pernah bertanggung jawab atas Yu Xianglou. Masing-masing dari mereka memiliki kesombongan, bagaimana dia bisa begitu dipermalukan. Lebih baik mati daripada hidup. Begitu mereka meledak dengan kekuatan mereka, itu pasti nasib yang sama. Penampilan mereka yang tegas membuat para penjaga tiga tuan menjadi takut dan kesal. Mereka takut dikubur di sini, dan kesal karena mereka tidak memiliki harga diri seperti itu, tetapi ingin menyempurnakan dan menjadikan Locke sebagai anjing pelarian. Locke mencibir, kalian tidak punya kesempatan. Begitu kata-kata itu jatuh, kehidupan di sebelah kiri melesat keluar, dan kecepatannya begitu ekstrim sehingga semua orang tidak bereaksi. Setelah mencapai bagian depan Yi Xiangdi, dia membelah tangannya dan meraih bahu Yi Xiangdi. Tangkap dia hidup-hidup. Dua raksasa setengah besar itu bukanlah jiwa hitam setengah raksasa, tetapi kekuatan jiwa ungu setengah raksasa. Begitu kekuatan ini dikerahkan, terutama serangan diam-diam. Jarak pendek, para master dari enam master pengejar putih bahkan tidak dapat bereaksi. Terlalu cepat, tiba-tiba, ketika mereka terbangun, suster kehidupan telah meraih tangannya dan meraih Yi Xiangxiang, dan kemudian ingin melakukan tembakan. Sudah terlambat, dan dia hanya bisa melihat Yi Xiangshu ditangkap. Begitu Yi Xiangzhen ditangkap, situasinya mungkin berubah tiba-tiba. Oh, pada saat krisis ini, Yulan Ruo juga membiarkan serangan raksasa itu. Belatung raksasa belum sepenuhnya memperbaiki jiwa yang rusak, tetapi kekuatan jiwa ungu setengah raksasa dapat digunakan. Dengan kombinasi palu peledak dan perintah Yuan Shenbing, bahkan jiwa emas setengah raksasa akan menghindari 3 poin saat bertemu dengannya. Wow! Dia muncul dari sisi kiri simbal kehidupan setengah raksasa, dan tidak ada palu peledak yang bekerja sama dengan perintah Yuan Shenbing, yang hanya merupakan ledakan palu penghancur yang dahsyat terhadap kehidupan setengah raksasa. Jika palu ini dipukul, itu adalah nasib seluruh tubuh runtuh. Kehidupan Kuilei tidak memiliki pikiran apapun, tetapi aspek pertarungan adalah kemampuan yang berbakat dalam kehidupan. Sikat, itu hampir merupakan kondisi antisi yang menyerah untuk menangkap Yi Xiangyu, dan dengan cepat berbalik. Meski begitu, palu-palu itu menggosok bahu kirinya, meninggalkan sepotong darah di bahu kirinya, dan kemudian berdiri di depan Tuan Yu Xianglou. Pada saat ini, Yulan Ruo juga mengambil kesempatan untuk muncul dari tanah. Posisinya kebetulan berada di samping kristal roh sejati, dan dia menunjuk kristal roh sejati dengan pedang Liu Tongtian yang menarik. Jangan biarkan siapapun bergerak, kalau tidak aku akan menghancurkannya. Serangkaian perubahan terjadi dalam sekejap mata. Para penjaga dari tiga tuan itu bahkan tidak menoleh, mengubah kelebihan mereka menjadi kekurangan. Secara khusus, kemunculan jangkrik raksasa-raksasa itu bahkan lebih mengejutkan. Setengah nyawa raksasa terluka dalam satu pukulan. Wajah Raja Iblis baru Locke tiba-tiba menjadi biru besi. Ketika keluar dari bawah tanah, Xiaoyu bersembunyi di tanah. Kata Locke, apa itu? Bukan apa itu, kata Yulan Ruo dingin. Locke mencibir, ya, aku akan membiarkannya mati. Kebencian terhadap Xiaoyu membuat Locke hampir gila, tidak peduli di kehidupan masa lalunya atau di kehidupan ini, dia tidak pernah malu seperti Xiaoyu, terutama hilangnya roh sejati Jin Chan dan pohon Dewa Vajra, yang membuatnya gila. Begitu pedang King Kong bergetar, belatung kehidupan di sebelah kanan segera mengangkat kakinya dan menghantamkannya ke tanah. Dia berani bergerak, aku akan menghancurkan kristal roh sejati. Teriak Yulan Ruo dengan tajam. Sekarang Xiaoyu berada dalam periode paling kritis. Penggabungan kekuatan Demigod Thunder dan Judgment Thunder telah mencapai tahap akhir, dan penggabungan hebat semua keterampilan bertarung Lei Xing telah mencapai periode paling kritis, dan tidak boleh diganggu. Begitu pedang berlian Lockhart bergetar, kehidupan setengah raksasa itu terhenti dan berhenti. Dia menatap dingin ke kristal roh sejati, pikirannya berkelebat satu persatu, apakah akan menyerahkan kristal sejati, atau menyerahkan jiwa harimau sejati. Demikian pula, Yulan Ruo dan Yi Xiangzhen lebih gugup. Mereka semua tahu bahwa jiwa sejati harimau misterius ada di pihak mereka, dan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Itu hanya untuk menakut-nakuti Locke. Mereka tidak bisa menunjukkannya, itu adalah semacam penderitaan.
Yi Xiangzhen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebisa mungkin. Pada saat ini, situasinya sudah sangat pasif. Satu-satunya keuntungan adalah kristal roh sejati berada di bawah kendali mereka, tetapi roh sejati jiwa harimau misterius yang dapat membuat Locke gugup ada di pihak mereka. Jerman tidak tahu bahwa begitu dia memilih untuk menyerah, hasilnya akan tetap buruk. Rockhart, bukankah kamu mencoba mendominasi tiga alam? Teriak Yi Xiang. Bagaimana? Hua macam apa yang ingin kamu lakukan? Locke sangat waspada terhadap Yi Xiangyu. Orang Eve ini hanya bermain-main dan memperpanjang untuk waktu yang lama. Yi Xiang berteriak, kalian tidak perlu gugup seperti itu, aku hanya ingin memberitahumu fakta bahwa jika kalian ingin mengandalkan tulang iblis dan kekuatan penghakiman Dewa Petir, kalian harus menekan raksasa lain dan tunduk padamu, itu tidak mungkin. Bahkan jika kalian mengandalkan tulang iblis untuk memulihkan puncak Raja Iblis, bahkan jika kalian akhirnya diakui oleh kekuatan penghakiman Dewa Petir, tetapi kalian harus memikirkannya, kalian memiliki tingkat kepastian tertentu untuk mengalahkan orang pertama Raja Wang Fang Junyu. Memiliki peluang tertentu untuk mengalahkan iblis yang akan kembali dari ketiadaan. Belum lagi bahwa keduanya memiliki raksasa yang cukup besar yang melekat pada mereka, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhmu, tetapi dengan begitu banyak raksasa yang mendukung mereka, mereka dapat bergabung bersama kalian mengepung, bagaimana kalian mewujudkan impian kalian. Tentu saja, kalian mungkin memilih untuk tetap bersikap rendah hati. Ini mungkin hampir nol. Kita semua tahu siapa kalian. Bahkan jika kemungkinan seperti itu tidak mungkin, kalian pikir raksasa dengan kekuatan untuk menghakimi guntur itu ada, Fang Junyu. Akankah raksasa seperti Tianmo mengizinkan harimau tidur di sisimu? Jadi kamu ditakdirkan untuk melawan mereka, tetapi untuk mengalahkan mereka, kamu hanya memiliki satu harapan, yaitu kristal roh sejati. Locke terdiam. Mengenai kekuatan Tianmo dan Fang Junyu, dia lebih jelas daripada yang lain. Bahkan jika dia kembali ke puncak Raja Iblis, dia jelas bukan lawan. Pada masa Raja Iblis, yang terkuat adalah Dewa Perang dan Iblis Perang. Ketika kaki mencapai puncak raksasa, iblis itu melawannya, dan kepala yang dipukuli berderak. Adapun kekuatan menghakimi Dewa Petir, itu benar-benar kuat. Tidak masalah apakah itu dapat dikenali, bahkan jika itu dapat diperoleh, diragukan seberapa besar kekuatan yang dapat dia gunakan. Bagaimanapun, kekuatan fisik adalah kunci untuk menggunakan kekuatan seperti itu. Jika tubuh Anda dapat menahan lebih dari 80% kekuatan Dewa Petir Penghakiman, itu pasti akan mengalahkan iblis dan Fang Junyu. Tetapi kristal roh sejati berbeda. Pertama-tama, jiwa sejati harimau misterius dapat dibangkitkan, dan keluarga roh sejati dapat dicapai. Artinya, pertumbuhan tingkat jiwa raksasa Bai-Bai ada, yang cukup baginya untuk merajalela. Lalu ada keberadaan kristal roh sejati, yang berarti memungkinkan untuk membentuk keluarga roh sejati baru dengan sendirinya. Apakah kamu ingin menukar kristal kehidupanmu dengan kesempatan hidup? Locke berkata dengan suara yang dalam. Yi Xiang berteriak, ya, kami tidak ingin mati. Selama kami melepaskan kami akan mengembalikan kristal roh sejati kepadamu. Locke terdiam kali ini. Melihat Locke tidak langsung memberikan jawaban, Yi Xiangyu menghela nafas lega. Selama dia tidak segera melakukannya, mereka masih punya kesempatan. Napas semua orang hampir berhenti. Mata semua orang tertuju pada Raja Iblis baru Locke. Semuanya akan berubah karena keputusannya. Waktu berlalu sedikit. Semua orang merasa tercekik. Suasana yang membosankan dan tegang menekan orang-orang lemah yang bisa menahan saraf, dan mereka bisa gugup dan bahkan gugup. Dalam harapan semua orang, Locke perlahan mengangkat kepalanya, aku punya pilihan lain. Apa? Kata Yi Xiang tanpa sadar, lalu wajahnya sedikit berubah, jika saudari berhati-hatilah. Sebelum tangisannya mereda, dia melihat pedang berlian di tangan. Lockhart tiba-tiba bergetar, dan dua setengah raksasa yang tinggal di sebelahnya dibantai pada saat yang sama. Sasaran dari kepompong kehidupan adalah kupu-kupu belakang Yulan Ruo dan kepompong raksasa. Ini adalah penghalang bagi raksasa untuk melakukan tembakan, atau tembakan untuk Yulan Ruo. Baru pada saat inilah Yi Xiangyu menemukan masalah secara tiba-tiba. Jika dia tidak berdiri bersama Yulan, ini adalah kelemahan terbesar. Jika mereka bersama, jangkrik raksasa dapat sepenuhnya mencegah hal ini terjadi. Oh, simbal kehidupan setengah raksasa yang menyerang belatung raksasa adalah yang mengalami cedera bahu kiri, yang langsung dipukul jatuh oleh palu peledak belatung raksasa itu. Namun,
jangkrik setengah raksasa lainnya memukulnya dengan sebuah pukulan. Belum lagi Yulan Ruo, bahkan para master papan atas pun sulit untuk bersaing dengannya, dan kristal roh sejati tidak dapat dihancurkan, itu adalah pihak mereka, tetapi Locke tidak mengetahuinya. Jadi yang dapat ia lakukan hanyalah menghindar. Hanya saja, kehidupan setengah raksasa itu terlalu cepat. Sudah hampir waktunya baginya untuk bereaksi dan tinjunya telah tiba. Sikat, sebuah pukulan menghantam wajah Yulan Ruomen. Jika Yulan putus asa, ia sama sekali tidak dapat menghindar. Panggil, sebuah pukulan di masa lalu. Tinju itu dihantamkan ke udara dalam emosi yang kompleks seperti kegugupan, kekhawatiran, harapan, kegembiraan, Yulan menghilang begitu saja. Semua orang membeku kali ini. Jangkrik raksasa itu tidak bodoh, karena ia mendapat perintah Xiaoyu, bergegas maju, dan menjatuhkan jangkrik setengah raksasa itu dan membuatnya pingsan. Pada saat ini, orang-orang melihat sedikit putaran ruang di samping kristal roh sejati, dan Yulan sekali lagi muncul. Ia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Yi Xiangyu melihat bahwa jantungnya yang gugup jatuh. Itu adalah pemberontakan dari ruang pertempuran. Tidak mungkin untuk mendapatkan serangan apapun dari alam iblis neraka. Ini adalah metode ajaib yang telah dialaminya secara langsung. Hanya Xiaoyu yang dapat memahaminya. Dengan kata lain, Xiaoyu telah menyelesaikan penggabungan keterampilan bertarung dan penggabungan kekuatan setengah dewa dan kekuatan penghakiman. Tanah bergerak beberapa saat, dan Xiaoyu perlahan-lahan naik dari tanah, merasa sedikit aneh. Langkah pertama Xiaoyu adalah mengulurkan tangan dan meletakkan kristal roh sejati ke dalam cincin ruang angkasa, lalu berkata sambil tersenyum, terkunci, pertempuran di antara kita memang belum berakhir. Ini adalah tempat terakhir hidup dan mati. Kau dan aku hanya satu orang yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Melihat Xiaoyu menyimpan kristal roh sejati, otot-otot di wajah terkunci berkedut. Roh sejati Jin Chan, pohon ilahi King Kong, kristal roh sejati, kekuatan penghakiman guntur, jiwa Xuanhu roh sejati, ini adalah harta karun terbesar yang ditinggalkan oleh iblis, semuanya diambil oleh Xiaoyu. Tidak bisakah dia merasakan sakit hati? Memang benar hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup, kata Locke dingin. Katakan, bagaimana cara bermainnya? Xiaoyu tertawa. Dia menggabungkan semua teknik bertarung Guntur Sun, dan memadatkannya menjadi teknik bertarung baru, dan teknik bertarung ini dapat dicocokkan dengan guntur setengah dewa baru, dan omong-omong menguji kekuatannya, kita dipilih, atau kita saling bertarung. Locke mencibir, lajang untuk memimpin. Apakah menurutmu itu mungkin? Pihakku jelas lebih baik, bagaimana aku bisa memberimu kesempatan untuk melajang? Xiaoyu memiringkan kepalanya dan melirik master yang menjaga 3 master dan 1 denyut nadi, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sisiku. Lockhart melambaikan tulang iblis. Semua master yang menjaga 3 master bergegas keluar bersama, beberapa tidak mau, dan beberapa bersemangat, seperti master pedang pelindung Li Gang, melihat musuh yang membunuh dan sangat aktif. Sekelompok orang menghalangi Lockhart di belakangnya. Bagaimana menurutmu tentang kekuatan mereka? Locke berkata sambil tersenyum. Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, tidak ada yang perlu ditunggu. Ucapan arogan ini membuat para penjaga 3 master merasa keterlaluan. Bahkan jika mereka tunduk, mereka tidak akan begitu dibenci. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan menunjukkannya kepadamu. Xiaoyu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengangkat jari telunjuknya dengan jari tengahnya, dengan lembut bergerak maju, dan minum, penghakiman guntur. Keterampilan bertarung ini menggabungkan misteri kekuatan menghakimi guntur. Tidak perlu pembantaian yang ganas. Ini sedikit seperti jari darah yang legendaris, menunjuk ke udara, dan meluncurkan serangan, tetapi kali ini Xiaoyu menggunakan kekuatan dewa setengah yang menggabungkan kekuatan penghakiman guntur. Xiaoyu sebelumnya hampir tidak dapat mengerahkan sekitar 1/10 dari kekuatan dewa setengah pada periode itu ketika dia berada di puncak jiwa hitam. Saat ini, kekuatan Xiaoyu telah dinaikkan ke jiwa seungu. Kali ini, dia mendesak dewa setengah. Kekuatan guntur hanya 1 dari 10.000. 1/10.000, apa konsep ini? Mengambil kekuatan asli Xiaoyu dari naga dan phoenix untuk melawan kekuatan jiwa raksasa Jinse, dan kemudian dengan bagian depan Jiao dari raksasa penempa dewa Baslicek, dia memiliki penilaian tertentu tentang kekuatan raksasa, dan tidak mengintegrasikan setengah dari kekuatan penghakiman guntur. Guntur dewa,
kekuatannya sekitar 10 kali lebih kuat dari jiwa jin seraksasa. Dewa petir setengah dewa pada masa itu hanya lebih kuat dari dewa petir suci Dacheng, yang mirip dengan kesenjangan antara peringkat rendah Xuanzun dan jiwa kaisar pertempuran tingkat 10 Baise. Tetapi kemudian, kekuatan menarik berbagai jenis kekuatan petir juga berangsur-angsur berubah, tetapi tidak ada perubahan substansial di Xing, tetapi hanya peningkatan volume. Yang disebut transformasi substansi adalah kekuatan menghakimi guntur. Karena kekuatan menghakimi Dewa Guntur adalah fondasi Dewa Guntur langit dan bumi, dengannya, pencapaian Dewa Guntur setengah dewa dapat dianggap sebagai Dewa Guntur setengah dewa yang sebenarnya, sehingga kekuatannya akan tumbuh melampaui imajinasi. Situasi ini sedikit mirip dengan perbedaan antara kekuatan tempur Xiaoyu sebelumnya dan kekuatan tempur King Kong, yang merupakan perbedaan asal. Kekuatan tempur yang sama adalah 16 kali kekuatan tempur. Ternyata satu pukulan paling banyak bisa menjadi pedang sihir tingkat kaisar tempur semu. Hanya ada beberapa retakan di pukulan itu. Sekarang bisa dipatahkan dengan satu pukulan. Inilah perbedaannya. Anda tidak merasakan hal yang sama. Faktanya, perubahannya jauh lebih besar daripada peningkatan level sederhana. Guntur dewa setengah dewa yang dapat dikendalikan Xiaoyu sekarang adalah 1/10 dari kekuatannya. Bahkan jika itu adalah 1/10.000, di bawah guntur percobaan dan keterampilan bertarung hukuman, itu juga berubah menjadi kekuatan yang mengejutkan yang terasa mengguncang bumi. Setelah ledakan, itu menjatuhkan lampu listrik dari udara. Lampu listrik ini menyelimuti semua master yang menjaga 3 jalur utama. Cahaya menyala, tidak ada teriakan, tidak ada angin berdarah, tidak ada kekuatan untuk melawan gerakan Bo yang keluar. Melihat ke tempat itu lagi, tuan yang menjaga ketiga tuan itu sudah pergi, dan tidak ada residu yang tertinggal, dan tanahnya masih utuh dan tidak rusak. Apa kentunganmu? Xiaoyu tertawa. Wajah Loke tiba-tiba berubah. Setelah menunggunya berbicara, kedua tui Xiaoyu melunak dan tiba-tiba ambruk. Berdiri di samping, Yulan Ruo dengan cepat memeluknya, dengan cepat merapal mantra kehidupan, dengan bantuan roh instrumen Phoenix darah, menyelamatkan Xiaoyu dan dengan cepat pulih. Xiaoyu sedikit pingsan. Pengecoran kekuatan guntur setengah dewa 1/1000 yang baru, dikombinasikan dengan cobaan dan hukuman guntur dan hukuman, tiba-tiba membuat Xiaoyu sekali lagi menyadari perasaan memakan Yu sampai mati. Untungnya, dia sekarang dalam keadaan yang lebih tinggi dan memiliki ketahanan yang lebih kuat. Segera setelah melakukan pemulihan instan, kekuatan Xiaoyu tiba-tiba pulih hingga 30% dari puncaknya. Pemulihan instan harus sepenuhnya dipulihkan ke puncak, dan itu hanya 30%. Dan ini adalah persiapan Xiaoyu untuk Mingye terlebih dahulu agar dia dapat pulih dengan cepat, terutama mantra kehidupan Yulan Ruo tidak lebih lemah dari pemulihan instan, yang setara dengan 2 pemulihan instan. Dengan Mingye, dia dapat pulih, dan hanya sedikit kekuatan yang dipulihkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa intensitas guntur setengah dewa baru berada di luar imajinasi. Dalam hal kekuatannya, saya khawatir itu telah mendekati tambang guntur langit dan bumi tanpa batas, artinya, itu benar-benar pecah dan dapat menghancurkan satu. Sangat disayangkan bahwa kali ini, Xiaoyu sekali lagi jing proses aslinya, sehingga dia tidak berani bertindak sombong, kecuali jika dibudidayakan untuk mencapai ketinggian yang cukup atau untuk bertahan hidup dalam kematian, itu akan digunakan, takdir Dewa Guntur hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Sangat nyaman untuk beristirahat di lenganmu. Xiaoyu memutar tubuhnya dengan lembut, menggosoknya beberapa kali dengan siung Yulan Ruo, dan dengan persepsinya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas merasakan pantulan dan kelembutannya. Dia berdiri sambil tersenyum. Yulan Ruo tersipu dan diam-diam memerah Xiaoyu. Lokbi menatap Xiaoyu dan berkata, "Kamu, itu benar, aku menukar kematian anjing-anjingmu yang berlari dengan pertarungan yang hampir tidak mampu kukonsumsi." Xiaoyu juga tidak bersembunyi. "Oke, bagus." Lokbi menatap Xiaoyu, "Tapi kamu tidak ingin membunuhku, itu tidak semudah itu." Begitu pedang berlian di tangannya melambai, kedua nyawa itu berlari melintasi pintu masuk lorong, dan dia melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Xiaoyu berbalik dan datang ke dua Master Yuxianglou, mengulurkan tangan dan meraih masing-masing, menginjak, dan membawa mereka ke tanah. Pada saat yang sama, para raksasa menyerang dan bertarung dengan dua pejuang kehidupan utama. Menyelinap ke bawah tanah, melewati dua kehidupan utama. Xiaoyu menjabat tangannya dan melemparkan dua master yang lebih unggul dari jiwa putih dari tanah.
Alam kedua pria ini jauh melampaui Lockhart, dan dia melompat ke belakang Lockhart, menghalangi jalannya, dan mereka berdua mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Dia hampir muntah darah, dan dipaksa untuk kembali oleh kekuatan Bi yang kuat, menghadapi Xiaoyu yang muncul di bawah tanah. Wolverine Lock melotot ke Xiaoyu, itu seorang pria, dipilih. Oke, Solo, aku takut padamu. Xiaoyu membalikkan tangannya dan mengeluarkan daun kehidupan yang telah dikepal di tangan kirinya untuk membantunya pulih dengan cepat, memasukkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya, dan menarik napas. Melihat bahwa kekuatannya telah meningkat secara signifikan, dia telah menggunakan pemulihan instan dan morfes sejak dia baru saja menembak, dan dalam pemulihan yang cepat, kekuatannya telah dipulihkan hingga hampir 50%, hanya sedikit usaha. Selama dia belum pulih sepenuhnya, Locke merasa dia punya kesempatan. Dia menyerbu dengan pedang berlian. Xiaoyu menyeringai, menebas tanah, dan muncul lagi sekitar 10 meter di belakang Locke. Locke menyerbu lagi dengan pedangnya. Itu adalah pedang lainnya. Mengandalkan seni tanah, Xiaoyu membuat Loader berlari maju mundur. Selama lebih dari selusin kali berturut-turut, Yuloke yang marah menjadi gila dan meraung, Xiaoyu, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Omong kosong. Jika kamu membiarkanku memulihkan 90% kekuatanku, aku tidak akan lari, kita berdua akan berduel. Xiaoyu muncul di belakangnya lagi. Loket menggertakkan giginya dan berkata, aku bertarung denganmu. Dia tiba-tiba mengangkat pedang berliannya, dengan ganas menancapkannya ke tanah, dan kemudian dengan cepat melafalkan mantra. Ada semburan kekuatan emas pada pedang berlian, dengan cepat tenggelam ke dalam tanah, yang dimaksudkan untuk menyegel tanah dan menghentikan pengusiran setan Xiaoyu. Sementara itu, menggunakan tulang iblis sebagai tongkat kutukan, dengan cepat melafalkan mantra. Xiaoyu masih tersenyum, dan dia melambaikan tangannya dengan lembut untuk memasuki ruang pertempuran. Ada celah antara ruang pertempuran dan dunia luar. Namun, 1 menit kemudian, bahkan dengan waktu ketika dia memainkan loader sebelum melakukan figur tanah, Xiaoyu telah memulihkan kekuatan Qi Cheng dengan bantuan daun kehidupan. Kekuatan Qi Cheng sudah cukup, Xiaoyu mundur dari ruang pertempuran. Locke telah menyelesaikan mantranya, menggunakan tulang iblis untuk menghadapi Xiaoyu sedikit. Panggil, sebuah lightsaber meledak. Xiaoyu tersenyum sedikit, tubuhnya berkedip, dan berdasarkan kecepatannya, dia dengan lembut menghindari serangan mantra, yang membuat Locke melihatnya sejenak. Oh! Xiaoyu yang melayang di udara juga mendarat. Gravitasi luar angkasa. Ini adalah metode yang dipelajari Xiaoyu dari orang-orang Tianyang di dunia manusia. Metode ini sudah tidak digunakan selama 5 atau 6 tahun. Gravitasi yang sangat besar turun, dan kekuatan emas yang terpancar dari pedang berlian hancur oleh benturan itu, dan Xiaoyu tenggelam ke dalam tanah lagi. Locke buru-buru mencabut pedang berlian dan melangkah mundur, untuk menempel di dinding, untuk mencegah Xiaoyu melakukan serangan diam-diam di belakangnya, sambil menjaga kakinya tetap di atas tanah, dia juga harus mencegahnya menyerang di bawah tanah. Hanya dengan gerakan sesaat, roda cahaya waktu tiba-tiba muncul di bawah tanah. Waktu masih ada, Locke langsung dipenjara. Dengan kekuatan jiwanya di alam kehidupan, jiwa Bai tidak lebih baik dari Xiaoyu. Di mana dia bisa membebaskan diri dengan mudah, ketika roda cahaya waktu retak, Xiaoyu muncul di depannya. Dengan lembut mengulurkan tangannya, meraih leher Locke, dia berkata dengan ringan, kita berdua ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Klik, Lockhart telah mematahkan lehernya sebelum melepaskan ikatan waktu. Di bawah pengaruh kekuatan bertarung King Kong, jiwanya hancur. Sejak saat itu, iblis itu benar-benar menghilang dan tidak ada lagi. Xiaoyu mengulurkan tangan dan melepaskan cincin ruang angkasa loader, dan menuangkan isinya ke dalam, dan mengunci batu ajaib langit itu sekilas. Seorang master jiwa putih tingkat atas tingkat Tongtian Yu Xianglou dengan cepat meraih pedang King Kong dan mengucapkan mantra, dan 2,5 raksasa yang membunuhnya segera berhenti. Semua orang berkumpul. Penghapusan krisis sepenuhnya, terutama kematian Lockhart, benar-benar memutuskan kebangkitan iblis baru, dan melarutkan krisis besar, terasa melegakan bagi mereka yang hadir. Yi, Xiang Yu melihat konsentrasi Xiaoyu memegang batu iblis, dan dia tidak dapat mengatakan apa yang dia rasakan. Tepat sebelum pria itu muncul. Sebelum pria ini muncul, mereka menghadapi krisis hidup dan mati. Ketika dia tidak mengharapkannya, dia benar-benar membalikkan situasi. Perasaan menyelamatkan kecantikan, dan kecantikan itu secara alami adalah pamannya. Memikirkan hal ini,
wajahnya sedikit panas, dan Fang Xin melompat beberapa kali. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yi Xiangyu melangkah maju. Jika Yulan melihat reaksi Yi Xiang di matanya, dia tahu bahwa pahlawan pria, terutama pahlawan dengan kepala yang sama, tidak memiliki tipu daya. Bahkan jika mereka kuno di rumah, mereka akan selalu sangat terkesan di hati NV. Jika Anda menggunakan tangan Anda akan selalu memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Saya bertanya-tanya apakah Yi Xiangyi akan menyingkirkan nasib ini. Dia Xiao Yu sama sekali tidak peduli dengan yang lain, dia sedikit lega, dan kemudian menghela nafas lega, betapa gugupnya saya baris terakhir dari tubuh dewa tertinggi dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan tambang dewa langit dan bumi. 3 harta karun Kaisar Suci dikumpulkan. Ketika guntur dewa setengah dewa menyerang tambang surga dan bumi, Anda hanya perlu mengeluarkan Jing Hua untuk menyerapnya. Ini akan membuat tambang dewa langit dan buminya maju dengan sukses. Itu juga akan membuat tubuh dewa tertinggi lebih lengkap. Semua mencapai titik tertinggi, sehingga Xiao Yu benar-benar memiliki tambang dewa langit dan bumi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat tanah pamungkas semaju mungkin, memiliki kayu pamungkas, dan juga membuatnya maju. 2 kekuatan alam yang dihasilkan oleh langit dan bumi mencapai tingkat tanah suci dan kayu suci, dan mereka dapat diubah menjadi yang murni. Kekuatan memberikan kesempatan untuk kemajuan guntur dewa setengah dewa. Dapat juga dikatakan bahwa sekarang semuanya sudah siap, itu satu langkah di belakang. Dan langkah ini tidak sesulit yang dibayangkan. Bagaimanapun, tanah suci tingkat lanjut dan kayu suci dapat dibandingkan dengan guntur dewa setengah dewa tingkat lanjut dan kemudian guntur dewa setengah dewa digabungkan. Kamu, Tian Mosi, aku akan menerimanya, kata Xiao Yu. Nyawa Xing kita diselamatkan oleh saudara Xie, dan Lok juga dibunuh oleh saudara Xie. Hal-hal ini seharusnya adalah saudara Xie. Yi Xiangqi tertawa. Xiao Yu melambaikan tangannya, batu iblis itu memiliki efek yang sangat penting bagiku. Hal-hal lain, bagiku, tidak ada artinya. Pedang berlian ini untukmu. Dia memberikan pedang King Kong Ji Yi kepada Yi Xiang. Ini, Yi Xiangzhen menatap pedang Kong berlian lagi, bersukacita dan sedikit malu. Pedang King Kong tidak hanya mewakili senjata murni yang sebanding dengan senjata sihir tingkat Tongtian, tetapi juga berarti mengendalikan kehidupan 2,5 raksasa. Xiao Yu meletakkan pedang Jingang Mujiao ke tangan Yi Xiang. Holding, hidup ini tidak ada artinya bagiku, tetapi berbeda dengan Yu Xianglou. Itu sangat penting. Yu Xianglou adalah kekuatanku di dunia manusia, tetapi juga serangan balik di masa depan. Kekuatan utama 3 alam, sebaliknya, memiliki batasan jiwa terkuat. Sampai sekarang, setengah raksasa belum lahir, dengan 2,5 raksasa yang tinggal di sana. Itu juga dapat menekan seluruh wilayah iblis. Itu dapat digunakan sebagai kartu truf Yu Xianglou. Mereka ada di sini, para senior ini juga dapat mundur dengan percaya diri, memengaruhi pencapaian para setengah raksasa. Xie Xiong, aku tidak akan mengatakan apapun seperti terima kasih. Di masa depan, Yu Xianglou tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota dunia manusia. Yi Xiangyi mengambil pedang kayu King Kong, Ji bergerak dengan autentik. Kehidupan raksasa setengah raksasa sangat penting bagi Yu Xianglou. Bagaimanapun, bahkan jika ada beberapa raksasa tersembunyi, jumlahnya juga sangat terbatas. Setengah raksasa sudah menjadi kekuatan teratas. Dengan keberadaan setengah raksasa, Yu Xianglou lebih stabil. Xiao Yu mengambil tulang iblis kristal. Di dalamnya tersegel misteri yang ditinggalkan oleh iblis, yang dapat membuat iblis baru berdampak pada puncak iblis dalam waktu singkat. Ini juga jiao untuk tuan tanah yang harum. Yulan Ruo berkata, hal-hal yang ditinggalkan oleh iblis tidak dapat digunakan oleh orang luar sama sekali, juga tidak dapat digunakan, tetapi keluhan antara iblis dan orang suci sayap perak Eve terjerat. Penguasa Yu Xianglou ada warisan Yinyi Seng Eve. Saya pikir suatu hari, mungkin Yu Xianglou dapat dipecahkan. Petik 2. Begitu Xiao Yu memikirkannya, hal yang sama terjadi, dan dia memberikan tulang iblis itu kepada Yi Xiangjun. Kristal roh sejati terbang keluar dari cincin luar angkasa Xiao Yu. Jiwa sejati Xuanhu di dalamnya juga datang ke puncak kristal roh sejati dan berdiri, dan berkata, tulang iblis, tidak harum tidak dapat membuka misteri. Bolehkah? Yi Xiangzhen menunjuk hidungnya. Ya, dengan bantuanku, kamu akan membuka tulang iblis dan mendapatkan kebenaran Raja Iblis.
Jiwa Zenling Xuanhu berkata, Yi Xiang berteriak, kamu harus membantuku untuk waktu yang lama. Itu akan buruk bagi kebangkitanmu di kristal roh sejati. Saat ini, semakin banyak raksasa di dunia manusia, semakin baik, kamu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Jiwa Zenling Xuanhu berkata, aku tidak memiliki kemungkinan kebangkitan. Kenapa? Xiao Yu dan yang lainnya bertanya serempak. Jika jiwa sejati harimau misterius dapat dibangkitkan, itu secara alami akan membantu dunia manusia. Senyuman muncul dari jiwa sejati Xuanhu, aku bukanlah jiwa sejati Xuanhu yang murni, bagaimana aku bisa dibangkitkan? Bagaimana aku bisa mencapai suku roh sejati yang sejati, dan asal-usul jiwa sejati Xuanhu? Kau mungkin tidak tahu, itu ditemukan ketika Raja Iblis pertama kali menjadi raksasa, di sebuah peninggalan dunia iblis neraka dan neraka hari itu, jiwa sejati harimau misterius itu sudah terluka. Meskipun dia tidak mati, tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Itu hanya bergantung pada kristal roh sejati untuk menjaga kehidupan tetap berjalan. Di mana iblis itu memahami misteri keluarga roh sejati, maka kodok emas roh sejati tidak pernah menyebutkan keluarga roh sejati kepadanya, jadi dia akan salah paham, belum lagi bahwa aku sekarang bersamanya integrasi bahkan lebih mustahil. Petik 2. Lalu kau tahu misteri kristal roh sejati ini? Kata Xiao Yu, kristal roh sejati adalah kelahiran keluarga roh sejati, tetapi mengandalkan kristal roh sejati saja tidaklah cukup. Ia juga membutuhkan beberapa hal lain yang unik bagi klan Celestial. Sekarang mereka telah hilang. Dari ingatan jiwa sejati, juga dipastikan bahwa untuk mengandung keluarga roh sejati, diperlukan dua prasyarat. Yang pertama adalah setetes darah jing kehidupan dalam darah murni para raksasa suku Celestial. Yang kedua adalah kaisar alam semesta, bersama mereka, dan bekerja sama dengan Celestial. Beberapa hal yang hilang dapat membentuk keluarga roh sejati. Tentu saja, jika Anda hanya memiliki keduanya, Anda dapat membentuk keluarga roh kudus, yang merupakan yang kedua setelah keluarga roh sejati Warcraft. Jika keluarga roh sejati lahir dari Warcraft, dewa dapat mendominasi ras Warcraft, jadi mereka adalah kaisar Warcraft, dan mereka juga dapat mendominasi ras Warcraft, tetapi mereka tidak sekuat dewa dan tidak semenarik dewa. Berulang-ulang, Xiao Yu mendengar hatinya bergerak, dia mengeluarkan setetes darah Jingjing dari roh sejati Jin Chan, dan berkata, ini adalah darah Jingjing dari roh sejati Jin Chan. Apakah darah dan jing kehidupan baik-baik saja? Mata jiwa Zenling Xuanhu berbinar, berkata, jika Jinling Jin Chan menjadi keluarga Zenling sejati, darah jing kehidupannya secara alami akan lebih efektif daripada setetes darah. Jing kehidupan dalam darah murni raksasa Tianchuro, tetapi bisakah kamu yakin bahwa itu telah menjadi keluarga roh sejati yang lengkap? Kamu harus tahu bahwa keluarga roh sejati terbunuh sebelum mereka berhasil disempurnakan, dan mereka yang lolos adalah roh sejati yang tidak lengkap. Sebuah keluarga, aku pasti bisa memastikan ini. Xiao Yu tertawa, dan bisa membuat binatang guntur gila itu sangat membantu. Kecuali darah roh sejati, sisanya tidak mungkin, bahkan jika itu adalah Fang Junyu, darah iblis. Jadi, ada harapan untuk membentuk keluarga roh kudus. Jiwa Zenling Xuanhu berkata. Xiao Yu bertanya, apa itu roh kudus? Jiwa Zenling Xuanhu menjelaskan, kau tahu bahwa ada binatang suci di zaman mantra. Aku pernah mendengar bahwa tampaknya Warcraft tingkat raksasa disebut binatang suci, dan manusia disebut raksasa. Kemudian, entah bagaimana, raksasa pencapaian Warcraft juga disebut raksasa, bukan binatang suci. Xiao Yu berkata, itu karena binatang suci adalah keluarga roh kudus dan diciptakan oleh klan surgawi untuk mengendalikan ras Warcraft, tetapi kemudian ditemukan bahwa keberadaan jiwa bais raksasa juga lahir di Warcraft. Binatang suci itu mati dalam pertempuran berturut-turut sebelum mereka punah. Kata Zenling Xuanhu. Sen Yin, Xiao Yu berkata, maksudmu, roh kudus juga merupakan negara raksasa. Roh sejati dari harimau misterius itu berkata, ya, selama keluarga roh suci dapat berkonsentrasi pada kultivasi, mereka dapat mencapai jiwa ungu raksasa, beberapa dapat memengaruhi jiwa emas raksasa, keluarga roh sejati dapat mencapai jiwa emas raksasa, dan beberapa dapat mencapai jiwa putih raksasa. Jiwa, bahkan beberapa kebetulan, mendapatkan kesempatan besar untuk memengaruhi para raksasa. Dengan lembut membelai kristal roh sejati, Xiao Yu tertawa, jika Anda berkata begitu, bagaimana saya dapat menemukan cara untuk mengumpulkan roh kekaisaran dari semua alam dan membentuk roh kudus? Roh kekaisaran dari semua alam tidak dapat ditemukan. Setelah bertahun-tahun,
era alam semesta telah hancur selama hampir 3 juta tahun. Jangan terlalu berharap. Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, itulah alam. Jika Roh Kudus dapat dilahirkan, itu beruntung di dunia manusia. Jika tidak, tidak ada penyesalan. Dia meletakkan kristal roh sejati ke dalam cincin ruang angkasa, yang tidak akan diberikan. Jika tidak apa-apa, aku akan pergi. Ada satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yi Xiang berteriak, kakak Xie mengatakan sebelumnya bahwa akan ada sensasi di 3 alam dalam 2 bulan, tetapi apa masalahnya? Ya, waktunya hampir habis, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Kata Xiaoyu. Yi Xiang berteriak, kalau begitu aku tidak akan meninggalkan Xie Xiong sebagai tamu. Xiaoyu dan Yulan Ruo akan pergi. Tunggu sebentar, kata Zhenling Xuanhu. Keduanya berhenti dan menoleh ke belakang, bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Jiwa Zhenling Xuanhu berkata, aku hampir lupa satu hal yang sangat penting. Mulai sekarang, Dewa Petir belum sepenuhnya maju sebagai Dewa Petir Langit dan Bumi. Sebelum alammu mencapai setengah raksasa, jangan mulai kekuatan Dewa Petir setengah raksasa, jika tidak, kamu tidak hanya akan menghadapi kematian, tetapi alam tempatmu berada, bahkan alam manusia, mungkin menghadapi malapetaka. Apa, bencana dunia, kamu tidak membuatku takut, Xiaoyu berkata, bisakah kau membuat lelucon tentang hal semacam ini? Zhenling Xuanhu mencibir, apakah kau melihat ada perubahan di sini sejak kau hanya menggunakannya? Apa yang berubah di sini? Xiaoyu menduga bahwa Huo melihat sekeliling dan berkata, sepertinya sihir **** di Xing sedikit lebih buruk. Tampaknya lebih dari 2 atau 3 kali lebih buruk. Itu hanya memperburuk keadaan, karena kuburan Raja Iblis terhalang oleh misteri ganda ruang dan waktu, dan kebencian roh sejati Jin Chan setelah kematiannya, dan ruang besar yang disebabkan oleh kematian iblis baru. Kekuatan dunia kecil yang akan runtuh hanya akan meningkat 3 atau 4 kali lipat. Kekuatan sihir Dewa Bintang Guntur akan meningkat. Jika tidak, itu akan menjadi 100 kali atau bahkan 1000 kali lipat kekuatannya. Dewa-dewa surgawi dan guntur yang dibesarkan di alam semesta tertarik. Kata Zhenling, jiwa Xuanhu mendesis. Semua orang menghela nafas. Xiaoyu berkata dengan ngeri, apakah maksudmu jika aku memobilisasi kekuatan guntur dewa setengah? Itu dapat menyebabkan tambang guntur surgawi yang dibesarkan untuk datang dan membentuk tambang guntur surgawi sejati dengan guntur dewa setengahku, dan tambang guntur surgawi akan meledak. Tepat sekali, Zhenling Xuanhu mengangguk, apa hasilnya? Kamu harusnya sudah jelas saat memikirkannya, belum lagi kehancuran satu alam, bahkan 2 alam lainnya mungkin akan sangat terpengaruh. Kamu pasti akan mati, kecuali saat kamu mencapai dewa setengah. Dewa kekuatan guntur dewa setengah mencapai tingkat yang sangat tinggi, maka itu tidak akan menarik jumlah kekuatan guntur dalam gestasi dunia luar, karena dengan begitu, perbedaan antara kedua jenis kekuatan guntur tidak akan terlalu besar, dan mereka akan saling eksklusif. Tentu saja, ada juga kemungkinan tertentu. Jika dewa surgawi terdekat milikku akan segera terbentuk, itu akan tetap tertarik. Jadi aku sarankan kepadamu, yang terbaik adalah tidak memperbaiki penguasaan ilahi tertinggi dan tidak membuat dewa setengah dewa. Jangan menggunakannya sampai Rai sepenuhnya maju. Jangan gunakan Demigod Thunder. Jika kamu menggunakannya, Xiaoyu tidak hanya akan menghadapi kematian, tetapi wilayah tempat dia berada juga akan hancur total, bahkan mereka yang berhubungan dengannya. Ini membuat Xiaoyu merasa tidak nyaman. Tampaknya dia adalah makhluk yang akan hancur setiap saat. Setelah kehilangan penerapan Demigod Thunder, Xiaoyu telah kehilangan kartu hall penyelamat terakhirnya. Dengan Demigod Thunder, dia dapat memberikan efek jera kepada siapapun, bahkan jika dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi raksasa, bahkan jika itu dengan tidak apa-apa bagi orang untuk bersatu. Lagi pula, kekuatan Demigod Thunder dan Secret Thunder di sekitarnya sangat menakutkan. Sekarang itu sama saja dengan langsung menghapus kartu hall terbesar Xiaoyu. Sekarang pengekangan jiwa di Hellworld telah menghilang, dan dunia dewa telah lama menghilang. Raksasa dan semi-raksasa dapat muncul di depan mereka kapan saja. Tidak ada kartu truf pencegah. Bagaimana mencegahnya agar tidak terjerat, tetapi inilah yang dibutuhkan untuk memiliki tambang surga dan bumi. Harga yang dibayar, tanpa biaya besar, bagaimana Anda mendapatkan kesuksesan tertinggi? Masih tertekan, Yulan Ruaru berbisik. Xiaoyu mengangguk. Jika tidak ada yang disembunyikan dari Yulan, dia tidak menyembunyikan depresinya. Yulan menghela nafas,
apakah kamu ingat 10 tahun yang lalu? Tentu saja aku ingat, kamu selalu memburuku saat itu, hehe, aku masih ingat sumpah yang kubuat padamu. Xiaoyu tertawa, kamu hanya ingat ini, kata Yulan samar-samar. Xiaoyu sedikit membeku. Dengarkan saja Yulan, jika Anda terus berkata, mantan Anda selalu tak terkalahkan, dan saya tak terkalahkan, bahkan jika Anda menghadapi saya di level paling suci di bawah level-level sakral, Anda masih tidak perlu takut. Pada saat itu, apakah Anda memiliki kartu Hall? Bahkan jika Anda memiliki itu masih sedikit Tyrannosaurus Rex putih, tetapi Anda tidak tahu itu, sejauh yang Anda ketahui, benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Kata-katanya tampaknya menginspirasi. Ya, saya dulu tidak memiliki kartu Hall penyelamat hidup, dan saya benar-benar tak terkalahkan, tetapi sekarang. Ada raksasa mengerikan di hati Xiaoyu. Karena dia memiliki guntur dewa setengah dewa, meskipun dia kuat, dia masih berperilaku mendominasi, tetapi itu bukan karena dia memiliki guntur dewa setengah dewa dan merasa aman. Apa bedanya dia dengan mereka yang tumbuh di rumah kaca? Mereka juga karena dukungan para raksasa di belakang mereka, jadi mereka tidak bisa benar-benar melepaskan hidup dan mati, dan mereka benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan dan gigih. Garis miring terbalik titik. Garis miring terbalik titik. So, Fa, dan alasan mengapa dia bisa tumbuh dengan cepat dalam keadaan seperti itu, bukankah karena prajurit itu tak terkalahkan, dan tidak ada bantuan tersisa dalam pembunuhan keamanan sepanjang tahun. Hati Xiaoyu tiba-tiba pulih dari kelesuan itu. Pertarungan itu tak berujung, dan hati yang mengejar ke alam tertinggi dipenuhi dengan cinta lagi, darahnya mendidih, dan perasaan kembali ke aslinya benar-benar datang. Raungan. Xiaoyu mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Momentum tiran yang tak tertandingi meledak sekaligus, memancarkan kemauan perang yang kuat. Dia masih Xiaoyu yang tak terkalahkan 10 tahun lalu, Xiaoyu yang agresif yang tidak memiliki kartu Hall penyelamat hidup, dan Xiaoyu yang gigih. Melihat kegilaan dan kesombongan Xiaoyu, hati Yulan Ruo bergetar, dan Xiaoyu ada di matanya. Ini adalah Xiaoyu sebelumnya. Seseorang telah menutupi angin dan hujan terlalu lama, sekarang dia pergi ke angin dan hujan lagi, untuk dipukul oleh angin dan dibaptis oleh hujan lebat. Ruo Meiren, terima kasih. Xiaoyu meraih bahu Yulan Ruo, dan berkata dengan bergejolak. Jika Yulan tersenyum lembut, dia berkata, si kutu buku, apa sopan santunmu padaku? Haha, ya, apa yang baik padamu, kita sudah bertemu terus terang. Xiaoyu tertawa terbahak-bahak. Ah, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Yulan menendang Tui jika dia membawa Tui. Xiaoyu tertawa ke langit. Wajah panas Yulan Ruo muncul di benaknya ketika dia berada di dunia kota Shenwu, dan dia sangat dirindukan oleh Xiaoyu. Dengan pikiran ini bersama, wajah cantik lainnya muncul di depan mataku. Tarian es, Yulan Ruo berkata dengan kesepian. Sambil mendesah, Qiang memukul Dewa Jing dan mengusir Xiaoyu. Keduanya meninggalkan wilayah Raja Iblis dan langsung menuju ibu kota Hunluan. Ibu kota Hunluan, para dewa yang dipenjara, adalah tempat dunia mereka berada, tempat Xiaoyu atau Yulan Ruo tidak terkalahkan. Saat terbang, kalung Phoenix mekar dengan cemerlang. Jika Xiaoyu dan Yulan berhenti, mereka akan jatuh ke puncak gunung yang tinggi. Dalam kilatan cahaya, roh Phoenix darah terbang keluar. Api Phoenix darah dan darah tubuhnya terbakar. Kaki tubuhnya setinggi lebih dari 3 meter dan ekornya sangat panjang. Itu tampak seperti matahari darah dari jauh. Ada apa? Yulan Ruo bertanya. Jika tidak perlu, sebagai set Phoenix instrumental, Phoenix darah tidak akan muncul di depan orang-orang. Phoenix darah mengirimkan suara mendesis rendah. Aku mencium bau aneh dari Phoenix yang berat. Napas Phoenix. Xiaoyu berkata tiba-tiba. Dia segera merasakan. Setelah menerima mata roh sejati, kapasitas hatiku benar-benar meningkat. Dulu jangkauannya hanya 50.000 meter. Sekarang telah meroket hingga 100.000 meter. Tampaknya segala sesuatu di langit dan bumi memiliki pemandangan panorama. Persepsi juga sangat sensitif. Sejak Xiaoyu meninggalkan kuburan iblis, ia telah menemukan bahwa setiap rasa World of Warcraft khusus, seperti Dragon, Phoenix, dan Advanced Warcraft, dapat disajikan secara khusus melalui mata, yang lain tidak dapat melihatnya. Ia tidak dapat merasakannya, tetapi hatinya dapat menemukannya. Kekuatan setelah perubahan pikiran yang hebat ini juga sangat menakjubkan.
Mata Xiao Yu lebar, mencakup jangkauan 100.000 meter, semuanya terlihat jelas, saya melihat banyak orang, dan beberapa Warcraft dipenuhi, tetapi juga menemukan bahwa banyak orang bertarung di Jiao, tetapi kekuatannya sangat buruk, hanya peringkat kedua dan ketiga dari level Kaisar tentu saja, sulit untuk masuk ke matanya. Di bawah mataku, aliran udara samar muncul. Aliran udara itu berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk Phoenix, yang menunjukkan bahwa Phoenix memang telah muncul di sini, dan aliran udara itu sangat rumit dan berat. Memang ada aroma Phoenix. Kelihatannya sangat berat, tetapi aku tidak tahu berapa lama Phoenix itu pergi. Xiao Yu berkata, aku tidak tahu berapa lama akan pergi, tetapi aku dapat memastikan bahwa napas Phoenix yang begitu kuat, meskipun sengaja ditekan, di 3 alam, hanya Phoenix 9 warna yang memilikinya. Kata Phoenix darah. Mata Xiao Yu berkilat dingin, kau bilang Jiukai Phoenix telah ada di sini. Roh Phoenix darah berkata, bukan hanya aku yang datang, tetapi dilihat dari perubahan atmosfer Phoenix, tampaknya Jiukai Phoenix telah mengalami sedikit cedera. 9 Phoenix warna-warni adalah para dewa. Alam jiwa raksasa Jinse, itu benar-benar akan menyakitkan. Yu Lanruo terkejut. Ayo pergi berperang. Blood Phoenix Lingdao. Xiao Yu mengangguk, dia terbang lebih dulu. Mengandalkan perasaan napas Phoenix 9 warna dengan matanya, dia mengalihkan arah ke ibu kota Hunluan, tetapi malah terbang ke kiri dan maju. Hunluan, setelah terbang sekitar 20.000 hingga 30.000 meter, Xiao Yu menangkap napas Phoenix kedua, yang juga besar dan lebih lemah dari Jiukai Phoenix. Mereka terbang menjauh, segera datang area yang berantakan. Di kehampaan, bahkan ada beberapa retakan yang telah terpelintir dan retak karena perang super, dan perlahan-lahan memperbaiki diri dengan bantuan kekuatan dunia. Belum lagi tanahnya, gunung-gunung yang dulunya tinggi sudah tidak ada lagi, lubang-lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya, dan gunung baru telah muncul dari tanah, terbentuk oleh pertempuran, dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya telah terbakar, dan ada banyak lagi yang tak terhitung jumlahnya di sini manusia yang aktif dan Warcraft terbunuh, dan kemudian ada jejak besar yang tertinggal di tanah yang jelas-jelas dihancurkan oleh tubuh Phoenix. Ini adalah pertempuran Phoenix. Xiao Yu mendarat di jejak yang ditinggalkan oleh penghancuran Phoenix. Melihatnya dari atas, itu adalah garis besar Phoenix. Yulan Ruo berkata, saya juga mencium napas Phoenix yang menggerahkan. Tampaknya selain napas 2 Phoenix yang kuat, ada beberapa Phoenix di peringkat menengah dan bawah. Pertempuran dalam klan Phoenix. Xiao Yu mengerutkan kening. Klan Phoenix hanya memiliki manusia. Mereka yang datang ke sini jelas-jelas anggota klan Phoenix, dan tampaknya hanya ada 2 Phoenix yang dapat membuat Jiukai Phoenix. Yang satu adalah burung Phoenix berwarna-warni, yang sedang mundur dalam relik di suatu tempat di dunia manusia, dan sisanya adalah. Petik 2. Maksudmu burung Phoenix biru. Wajah Yulan Ruo sedikit berubah. Xiao Yu mengangguk. Inspirasi burung Phoenix darah harus sesuai dengan napas itu, berkata, itu memang napas yang ditinggalkan oleh burung Phoenix biru. Api yang dimilikinya istimewa, dan itu adalah api biru. Itu terbang ke lubang yang dalam yang kedalamannya 100 meter. Kamu dilihat dari ini, itu harus ditinggalkan oleh konfrontasi antara Jiukai Shenhuo dan Lanyan, dan masih ada sedikit api biru di dalamnya. Petik 2. Atas perintahnya, Xiao Yu pergi ke bawah tanah. Aku melihat bahwa tanah lubang yang dalam itu memang dihiasi dengan beberapa api biru. Itu langka, dan masih ada beberapa tempat di mana api ajaib. 9 warna itu menyala. Itu tidak pernah padam, bahkan jika itu adalah beberapa residu. Jika itu harus dipadamkan, itu bukan sesuatu yang biasa. Buat itu padam, tidak perlu dikatakan bahwa Jiukai Shenhuo, satu-satunya di 3 alam memiliki Jiukai Phoenix. Xiao Yu berdiri di Lanyan ini. Api pamungkas di tingkat lanjut tidak jauh lebih lemah dari api Dewa 9 warna. Kata Blood Phoenix Killing, senior prajurit kegelapan Blue Phoenix, benar-benar telah melatih api sedemikian rupa, tidak heran bahwa dengan puncak semi raksasanya, dia benar-benar membutuhkan Jiukai Phoenix untuk mengambil gambarnya sendiri. Xiao Yu kagum. Phoenix biru adalah jiwa kaisar kegelapan di dunia manusia. Jalan spiritual Blood Phoenix, Jiukai Shenhuo sebanding dengan kekuatan api biasa. Lanyan memiliki kekuatan seperti itu, jadi Lanyan harus dicampur dengan sedikit Phoenix biru, jika demikian. Xiao Yu tentu saja tidak mempermasalahkannya. Secara relatif, ia lebih peduli dengan keselamatan hidup dan mati Blue Phoenix. Sebagai burung Phoenix 9 warna, jika ia menembak,
kekuatan macam apa, kemarahan macam apa, pikiran macam apa yang secara alami bersedia membunuh burung phoenix biru, dan hanya jika ia dapat melihat melalui identitas asli burung phoenix biru, apakah mungkin untuk menembak, jika tidak tanyakan kekuatan puncak semi-raksasa burung phoenix biru. Lanian telah mulai maju ke api, begitu perkembangannya berhasil, dan kemudian bergegas ke alam raksasa, maka keluarga Phoenix jelas merupakan eksistensi paling kuat selain burung Phoenix 9 warna, adalah ia merebut perlindungan hati Kaisar, dan semuanya akan menjadi prioritas pertama untuk melindungi burung Phoenix biru. Kemudian ia menembak, hidup dan mati burung Phoenix biru akan menjadi masalah besar. Xiao Yu dengan cepat memeriksa napas 9 burung Phoenix berwarna-warni dan burung Phoenix biru melalui matanya. Dilihat dari situasi lubang yang dalam ini, burung Phoenix biru termasuk dalam periode puncak, bahkan jika cederanya hanya kecil, ia dapat bersaing dengan Jiu Kai Phoenix. Pada orang lain, bahkan Kaisar Zhao Haiqing dan Kaisar Suci Zhao Tianlong hampir tidak dapat menahan amarah Jiu Kai Phoenix. Lan Feng, yang hampir mencapai api suci, dapat menahannya. Selain itu, Jiu Kai Phoenix kemungkinan besar memiliki Blue Phoenix yang sepenuhnya bergantung pada idenya, jadi itu tidak pernah menjadi pembunuh, menunjukkan tanda-tanda konfrontasi. Xiao Yu segera mengambil lubang yang dalam ini sebagai titik awal dan mensimulasikan adegan perang asli melalui matanya. Sekarang pikiranku tak terbatas, tidak mungkin untuk mereproduksi adegan sebelumnya, tetapi sesuai dengan misteri waktu, terutama misteri aliran waktu mundur yang disadari Xiao Yu di kuburan iblis, adalah mungkin untuk mensimulasikan beberapa proses pertempuran umum. Dia meninggalkan lubang itu. Di mataku, melindungi semua Phoenix lain yang tidak terlihat oleh Luan, hanya menyisakan napas unik dari Phoenix 9 warna dan Phoenix biru. Setelah api berhadapan di sini, Xiao Yu segera menemukan bahwa angin Phoenix biru segera melemah dan terbang ke arahnya. Pergi jelas merupakan kekalahan yang dikalahkan. Xiao Yu terbang bersama, hingga 1.300 meter, disinilah napas burung Phoenix biru memburuk. Napas di sini juga sangat berat, menunjukkan bahwa burung Phoenix biru terluka dan tidak dapat menyatukan kekuatan napasnya sendiri. 4 sis keluar, dan di sini ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya dapat ditumpuk menjadi bukit, dan ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat itu. Beberapa kerikil setinggi 30 meter dan terciprat beberapa ratus meter jauhnya. Jelas itu dulunya adalah gunung. Menendang dan menyebarkan bukit kerikil. Di tempat itu, aku melihat, napas burung Phoenix biru semakin kuat, dan ada masa api biru yang menyala, dan sedikit darah biru. Xiao Yu terus mencari perasaan ini di dalam hatinya. Dia terbang di medan perang besar ini. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, Xiao Yu akhirnya menangkap napas samar terakhir dari burung Phoenix biru, yang terletak di arah barat laut. Ini adalah napas terakhir yang ditinggalkan oleh burung Phoenix biru di sini. Burung Phoenix biru tidak mati. Xiao Yu berkata dengan gembira, napas ini jelas ditinggalkan dengan menggunakan metode rahasia khusus, dan ada serangan balik tertentu terhadap Jiu Kai Phoenix, yang melukai Jiu Kai Phoenix. Ada beberapa tetesan darah Phoenix 9 warna di tanah, yang telah menembus ke dalam tanah, dan masih dapat dipastikan bahwa itu adalah darah burung Phoenix 9 warna. Yulan Ruo berkata, bisakah kamu yakin? Oke, Blue Phoenix pasti punya keterampilan rahasia khusus. Jangan lupa, jiwanya adalah kaisar kegelapan. Ada beberapa metode khusus yang normal. Namun, Blue Phoenix jelas terluka parah, dan Jiu Kai Phoenix telah memerintahkan banyak peringkat Tongtian. Phoenix yang lebih rendah mengejar Blue Phoenix. Kata Xiao Yu. Kalau begitu mari kita kejar, kata Yulan Ruo. Xiao Yu mengerutkan kening, tidak semudah itu. Jangan lupa, sejauh yang bisa kulihat, burung Phoenix yang mungkin memiliki lebih dari 20 kepala semuanya berada di peringkat tengah dan bawah Tongtian. Bagaimana kita berdua bisa bersaing? Yulan Ruo tertawa, apakah kamu lupa bantuan yang diberikan Silver Wing Saint Eve kepadaku? Bantuan dari Silver Wing Saint Eve. Xiao Yu membeku sejenak, lalu teringat bahwa Silver Wing Saint Eve mengatakan di awal bahwa jiwa Tianwei dan Dewa Guntur saling menahan. Dia hanya bisa berkonsentrasi pada hal yang sama, dan memilih Dewa Guntur, dan jiwa Tianwei adalah ini sayang sekali untuk menyerah, dan memberi Yulan Ruo semacam kekuatan. Anda bisa meminta Yulan Ruo membantu Xiao Yu untuk menunjukkan jiwa Tianwei, tetapi bagaimana melakukannya, Yulan Ruo tidak memberitahu Xiao Yu. Kalau begitu kita pergi dengan cepat, kita harus bisa menyelamatkan Blue Phoenix. Kata Xiao Yu.
Jika Yulan mengangguk, dia bersiul. Roh Phoenix Darah, yang masih merenung di lubang yang dalam, tidak memiliki gerakan apapun. Mereka saling memandang dan terbang kembali. Saya melihat bahwa roh Phoenix Darah masih merenung, dan api sedara di tubuhnya terus berdetak, menunjukkan bahwa itu berada pada saat yang sangat basi jauh di dalam. Penampilannya membuat mereka berdua cemas. Ingin membangunkannya, tetapi takut mengganggunya. Dalam kasus roh Phoenix Darah untuk mendapatkan jiwa-jiwa sisa surga dan bumi itu dapat dibuat sehingga itu sama sekali bukan hal yang biasa. Ketika mereka berdua memutuskan apakah akan bergegas menyelamatkan burung Phoenix biru terlebih dahulu, nyala api darah yang berkibar dari roh burung Phoenix Darah tiba-tiba menyatu. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, membiarkan cahayanya keluar, dan lebih dari itu adalah seruan mendesis khas burung Phoenix. Aku ingin mengerti, kata roh instrumen burung Phoenix Darah. Xiao Yu curiga pada Huo, apa yang ingin kau pahami? Jalan spiritual burung Phoenix Darah, aku ingin mengerti bagaimana membantu 10 api sihir warna-warnimu membentuk 10 api sihir warna-warni yang sebenarnya, dan bagaimana mengambil kesempatan untuk membantu kekuatan ilahi Jing cairmu meningkat lagi. Benarkah? Mata Xiao Yu membelalak. Dia tidak menyangka bahwa masalah roh burung Phoenix Darah membantunya. Ketika kekuatan ilahi Jing cair berada di level kaisar perang kelima atau keenam, kultivasi Xiao Yu tergesa-gesa ke level jiwa median di alam umur panjang, dan tidak ada perubahan besar di masa depan. Setelah Xiao Yu mencapai puncak alam umur panjang, kekuatan ilahi Jing cair hanya tumbuh hingga mencapai puncak alam umur panjang. Dia tidak lagi memiliki kelebihan apapun. Dalam keterampilan bertarung Xiao Yu yang hebat, dia mulai menurun dengan cepat. Jika tidak, karena itu cair, dan ada 10 api ajaib berwarna-warni yang terpasang, itu tidak berpengaruh. Namun meskipun demikian, api berwarna-warninya hanya dapat dianggap palsu. Karena itu diambil dari api 9 warna tingkat lanjut, dan itu hanya dalam bentuk 10 api berwarna-warni, dan esensinya masih api 9 warna, hanya sedikit lebih kuat dari api 9 warna. Jika Anda benar-benar mencapai 10 api berwarna-warni yang lengkap, maka peran kekuatan ilahi Jing cair akan sangat meningkat, dan sekali lagi menjadi metode kartu truf Xiao Yu, yang dapat dibandingkan dengan guntur percobaan dan hukuman beberapa. Tentu saja itu benar. Blood Phoenix Killing berkata di sini, berhenti, ada burung Phoenix yang datang, gunakan saja untuk menguji apakah itu layak. Pikiran Xiao Yu telah lama menjadi burung Phoenix. Itu adalah burung Phoenix di bawah Tongtian. Jaraknya sekitar 60.000 meter dari mereka. Mereka terbang ke arah ini dengan kecepatan tinggi, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Cepatlah, Blue Phoenix mungkin belum mati. Jiukai Phoenix mengirim lebih dari 20 Phoenix untuk memburunya, kata Xiao Yu. Selama tidak mati, Blue Phoenix tidak akan mudah dikejar dan dibunuh. Jika tidak, ia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan Lan Yan meningkatkan dampak level api. Blood Phoenix Killing berkata, kamu memiliki dewa setengah dewa, jangan berpikir bahwa api suci begitu mudah didapat. Aku katakan kepadamu bahwa kecuali Phoenix 9 warna, yang istimewa, api ajaib 9 warna dapat dianggap sebagai kekuatan api biasa. Ada beberapa raksasa lain yang benar-benar menguasai api. Itu adalah api dengan beberapa api suci, beberapa kekuatan guntur suci, dan jumlah kekuatan guntur. Itu mirip dengan api ajaib warna-warni milikmu saat ini. Tidak mudah untuk mendapatkan guntur suci yang suci. Begitu ada perbedaan, itu dapat menyebabkan raksasa itu mati. Ancaman, bagi mereka, kecuali mereka memiliki keyakinan penuh dan tidak memiliki keberanian untuk menguasainya, dan setelah latihan hidup dan mati seperti itu, Blue Phoenix memiliki peluang tertentu untuk memengaruhi alam raksasa. Kami bergegas pergi terlalu dini, tetapi itu mungkin tidak baik untuknya. Kalau begitu, petik 2, Xiao Yu berkata, saya harap begitu. Mereka berakselerasi menuju Phoenix. Kedua belah pihak tampak saling menyerang secepat mungkin, dan segera bertemu. Phoenix dari jiwa ungu tingkat rendah tingkat Tongtian tidak menemukan Xiao Yu dan yang lainnya. Kekuatannya, jika Xiao Yu ingin bermain adil, dia dapat membunuhnya dalam 10 pukulan. Bukankah kamu ahli dalam badai Jingjing? Blood Phoenix Killing Dao. Oke, jawab Xiao Yu. Roh Phoenix darah berkata, bersiaplah seperti yang kukatakan, lalu pukul Phoenix untuk menghancurkannya, lalu bunuh dengan badai jinggat. Ingat, kamu harus menggunakan lonjakan badai jinggat. Ia berhenti dan berkata,
sempurnakan napas Phoenix 10 warnamu ke dalam lautan kesadaran, cocok dengan api 10 warna, lalu padatkan api 10 warna menjadi Phoenix api 10 warna, tenggelamkan ke dalam kekuatan ilahi Jing cair, dan bersiaplah untuk badai Jinggat, gabungkan perangkap udara ke dalamnya, dan bunuh bersama dengan Jing Storm. Mendengarkan apa yang dikatakannya, Xiao Yu juga mulai menggunakannya. Yang pertama adalah udara Phoenix 10 warna, yang diberkati oleh roh-roh sejati. Itu sudah lebih murni dan lebih maju daripada udara Phoenix 10 warna biasa, yang mengendalikan masuknya ke lautan kesadaran. Di lautan kesadaran, kekuatan ilahi Jing yang dicairkan adalah lautan laut, dan 10 api dewa berwarna-warni menutupinya dan membakar. Setelah udara Phoenix 10 warna dimasukkan, ia bersama-sama mengendalikan Phoenix 10 warna untuk mengembun, bergabung dengan udara Phoenix 10 warna, dan kemudian mengembun menjadi Phoenix 10 warna. 10 Phoenix api berwarna-warni sangat kental. Mereka sangat kecil di depan kekuatan ilahi Jing yang dicairkan, dan kemudian berbalik dan menyelam ke dalam kekuatan ilahi Jing yang dicairkan. Kemudian ia menggunakan badai Dewa Jing. Dipadatkan menjadi satu titik, terkumpul di alis. Xiao Yu berubah menjadi Streamer dan bergegas ke Phoenix. Xiao Yu juga berani. Jika dia memiliki kartu Hall penyelamat hidup dari Demigod Thunder, dia takut akan sulit untuk memiliki Dewa Jing yang suka berpetualang, tetapi sekarang berbeda. Bagaimana Anda bisa berhasil tanpa mengalami angin dan embun beku? Serang segera ketika keputusan dibuat. Jika seseorang meledak seperti Streamer, tidak perlu dukungan dari Thundering Boots, kecepatannya masih di luar imajinasi, dan itu tidak masalah dalam sekejap. Phoenix yang melaju kencang akan berpikir seseorang menyelinap di atasnya. Itu adalah kelas Tongtian. Jangan melihat jumlah kelas Tongtian yang ditemui Xiao Yu. Sejauh menyangkut 3 alam, jumlah kelas Tongtian cukup langka. Di daerah ini, belum lama ini, Jiu Kai Phoenix melepaskan kekuatannya. Paksaan itu menindas puluhan juta mil. Master mana di atas level Tongtian yang berani muncul di sini? Dengan kata lain, para master tingkat rendah itu akan datang ke sini karena kekuatannya terlalu rendah, bahkan jika mereka adalah Luan Nun, mereka tidak akan dianggap oleh para master yang berada di atas level Tian-Tian. Dan itu juga diperintahkan untuk pergi, terbang membabi buta dengan kecepatan penuh, bahkan lebih tidak diperhatikan. Ketika merasakan krisis, Xiao Yu berada kurang dari 500 meter darinya, dan kondisi Phoenix mengguncang api di tubuhnya. Apinya baru saja meledak dan belum menyerang. Xiao Yu telah muncul di depannya. Terjepret, Xiao Yu mengangkat tangannya dan menamparnya. Dengan kekuatan jiwa ungu bawahan Phoenix Tongtian, bahkan jika itu bukan lawan, masih mungkin untuk melawannya untuk jangka waktu tertentu. Namun, itu terlalu cemas untuk menjalankan perintah, terutama perintah Jiu Kai Phoenix. Saya tidak berharap untuk diserang. Pada saat itu, Xiao Yu telah maju. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai salah satu master level Tongtian yang paling malang bagi Xiao Yu. Sebelum dia mengerahkan kekuatannya atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain, dia diserang oleh Xiao Yu. Kekuatan-kekuatan tempur King Kong tidak diragukan lagi. Kepala Phoenix milik Chou hampir meledak dengan tamparan, kekuatan tempur King Kong mengabaikan api itu, dan langsung menyerbu ke tubuh Phoenix. Bulu-bulu Phoenix di tubuhnya terbang keluar, meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, darah mengalir, berteriak keras dari udara dan menghantam gunung yang tinggi. Gunung yang hancur itu muncul banyak retakan, dan itu akan runtuh. Xiao Yu mengikuti dari dekat, tidak memberinya kesempatan. Oh, sebuah pukulan mengenai Phoenix. Dengan pukulan ini, dia memiliki genggaman yang baik, tetapi dia terluka parah, dan bahkan apinya pecah. Tidak ada perlawanan. Xiao Yu menatap Phoenix yang sekarat, dan dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Yulan Ruo dan roh Phoenix darah juga terbang mendekat. Sial, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Bahayanya sangat tinggi, kata Yulan sedikit khawatir. Yakinlah, aku punya persiapan sendiri. Xiao Yu tertawa. Phoenix yang sekarat melihat Phoenix darah, dan ada ketakutan di matanya, dan dia takut untuk takut. Rupanya, dia tahu itu telah ditemui oleh Raja, dan dia secara alami dapat menebak Phoenix itu. Xiao Yu duduk di udara, menembak tanpa suara. Teknik menembak udara didasarkan pada jiwa Tianwei, dan kekuatan yang diberikan melalui hati dan mata tidak terkait langsung dengan kultivasi Xiao Yu. Jika kekuatan pikirannya belum ditingkatkan, maka bahkan sekarang,
kekuatannya untuk melakukan fotografi udara paling banyak satu garis lebih kuat dari Kaisar Perang tingkat ke-10, tetapi sekarang pikirannya terus meningkat, terutama ini adalah perpaduan terbaru dari mata roh sejati, yang hampir membuat mata Xiaoyu mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Belum lagi jangkauan pengamatan mata telah diperluas hingga 100.000 meter, dan Raja Iblis baru dapat dilihat dari kejauhan. Terkunci, ini adalah bukti bahwa jika ada napas yang tersisa oleh beberapa orang kuat, itu akan menjadi perubahan besar. Kekuatan teleskopik beralih ke tengah alis. Badai Dewa Jing menembak langit, 10 ki Phoenix berwarna-warni, kilatan halo di antara ketiganya dan alis. Sikat, seekor Phoenix muncul dari udara tipis. Phoenix itu benar-benar Phoenix berwarna-warni, dan dihiasi dengan kekuatan ilahi Jing cair, dan sayapnya mengungkapkan misteri fotografi udara. Kekuatan itu tiba-tiba menyerbu ke kepala Phoenix yang sekarat. Ledakan, segera setelah itu, Yulan Ruo merasakan kekuatan Bo yang kuat muncul di tingkat Dewa Jing, seolah-olah gunung yang tinggi tiba-tiba hancur. Kekuatan itu berpusat pada Phoenix yang sekarat, dan tiba-tiba menyebar. Bilan Ruo yang dipaksa harus mundur, ini menstabilkan tubuhku. Adapun Phoenix yang sedang sekarat dan tidak dapat melawan, dia langsung terbunuh. Tidak ada ketegangan dalam hal ini. Masalah utamanya adalah meraih Jinghua yang khas pada api yang dibawa oleh Phoenix. Api Phoenix secara alami berbeda dari api lainnya. Tidak peduli bagaimana Anda menirunya, Anda tidak dapat menguasai api khusus Phoenix. Karakteristik api ini adalah kelahiran kembali api. Bahkan jika sudah mati, ada kemungkinan besar untuk mandi. Kelahiran kembali api, yang disebut reinkarnasi, tidak hanya akan sangat ditingkatkan, tetapi apinya juga akan maju. Jinghua api ini terletak pada misteri kelahiran kembali. Hancurkan Jinghua misterius menjadi kekuatan murni tanpa jejak, dan kemudian mata Xiaoyu menunjukkan gambar yang sangat aneh, yaitu, semua yang ada dalam kesadaran Phoenix benar-benar dihadirkan. Ini adalah hal-hal Xiaoyu yang tidak pernah terpikirkan olehku. Hanya saja sekarang tidak bisa melakukannya, sekarang mungkin. Jelas, jika pihak lain meninggal, dengan cara ini, semua yang ada di lautan kesadarannya dapat dihadirkan, yang merupakan kemampuan pikiran lainnya. Kekuatan ilahi Jing cair yang mengalir deras ke lautan kesadaran Phoenix yang mati, 10 Phoenix berwarna-warni yang terbentuk oleh kondensasi 10 Phoenix berwarna-warni dan teknik penutupan udara membuka mulut mereka dan mengeluarkan suara mendesis, hisapan yang kuat. Aku melihat bahwa kekuatan ilahi Jing yang mati sedang dihisap secara tiba-tiba, tetapi dengan cepat terpancar dari Phoenix 10 warna, dan sisanya tampaknya sama dengan produk Jing. Burung Phoenix 10 warna itu juga jelas mengembang dan berlipat ganda, dan sayapnya mengepak, dan api Phoenix yang hancur dari Jinghua murni juga melekat padanya, dan 10 api berwarna-warni itu juga jelas mengalami sedikit perubahan. Dibandingkan dengan kekuatan ilahi Jing, perubahannya tidak terlalu jelas. Kemudian 10 burung Phoenix berwarna-warni itu terbang keluar dari mayat burung Phoenix itu. Boom! Itu juga langsung meledak. Kekuatan teknologi udara menghilang. Kekuatan ilahi Jing cair dan api ajaib 10 warna tidak menghilang, tetapi berubah menjadi bagian yang sangat lemah, yang diekstraksi dari burung Phoenix. Memasukkan mereka ke dalam lautan kesadaran mereka akan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Ini adalah langkah yang paling kritis. Roh Phoenix Darah berkata, kekuatan serangan akan menghilang dengan sendirinya, dan akan terlahir kembali dalam dirinya sendiri, kecuali jika itu adalah pemberian kekuatan asli, dan ini adalah kekuatan asli Phoenix, kekuatan Dewa Jing dan bunga api Jing. Anda lihat bahwa kekuatan Dewa Jing telah terkondensasi menjadi cairan, dan bunga api Jing juga telah berubah menjadi klan Jing garis depan. Bagaimana cara menyerapnya? Anda harus tahu. Petik 2. Xiaoyu mengangguk. Cara termudah untuk menguasai kekuatan orang lain adalah untuk penggunaan Anda sendiri. Dia kemudian melakukan gerakan mengudara lagi. Tiba-tiba kekuatan Dewa Jing dan klan Jing api ditarik ke dalam tubuh bersama-sama dan dikirim ke lautan kesadaran. Klan Jing api dengan mudah bergabung dengan 10 api dewa berwarna-warni, dan hanya ada sedikit perubahan, tetapi itu adalah cairan. Kekuatan Dewa Jing mengalami sedikit perubahan. Sedikit kekuatan Dewa Jing itu baru saja bergabung ke dalamnya, dan segera berubah menjadi burung Phoenix, yang tampak seperti burung Phoenix yang mati. Ia berteriak liar, dan berdampak pada kekuatan Dewa Jing cair Xiaoyu. Xiaoyu mendengus dingin, dan kekuatan ilahi Jing cairnya dan 10 api magis berwarna-warni menyerbu sekaligus, dan mencabiknya sepenuhnya.
Tanpa perlawanan, tanda-tanda terakhir dari kemauan hancur, dan dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam pencairannya. Di dalam Jing Jingli, dia mencoba menghadapinya, tetapi bagi Yulan Ruo, itu benar-benar terasa seperti setahun. Secara khusus, Xie Aoyu tidak menutupi gerakan di tingkat Dewa Jing. Jika Yulan dapat dengan jelas merasakannya, hatinya tertahan. Ketika gerakan Xie Aoyu di tingkat Dewa Jing menghilang, Yulan tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk dan berkata dengan lembut, "Bagaimana?" Senyum muncul di wajah Xie Aoyu, "Berhasil. Hebat!" Yulan berteriak dengan gembira. Bahkan roh Phoenix darah menghembuskan napas. Berhasil, tetapi juga sedikit masalah, yaitu, kekuatan Jing Jing cair mengandung garis kemauan, masih memiliki kekuatan menyerang, ini lebih merepotkan. Kata Xie Aoyu, itu karena jiwa. Langkah selanjutnya adalah mengekstrak jiwa Phoenix dan menyatukan sedikit api Phoenix. Ini dapat memperbaiki cedera jiwa belatung raksasa dan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Roh Phoenix darah berkata kepada Phoenix, jiwa dilepaskan. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan Anda bahwa selama Anda mencapai alam surgawi, jiwa seringkali menjadi kunci menuju Putra Luan. Karena jiwa dan tubuh terpisah, mereka dapat mencapai keabadian. Mengapa raksasa ini jelas-jelas mati, tetapi beberapa dapat dibangkitkan, dan bahkan jiwa bereinkarnasi, dan beberapa dari mereka dapat merampok tubuh secara luar biasa. Kuncinya adalah jiwa. Anda harus mengingat dan memperhatikan jiwa. Petik 2. Emosional tadi, ia telah mengikat jiwa Phoenix selangkah demi selangkah. Xie Aoyu segera menghancurkan jiwa Phoenix, menggabungkan beberapa misteri pemandian api Phoenix dan terlahir kembali, dan mengirimkannya ke tubuh boneka raksasa. Kali ini, cedera jiwa raksasa Jin Jin memiliki kecepatan perbaikan yang dapat dilihat oleh mata. Dilihat dari situasi saat ini, saya khawatir lebih dari 10 Phoenix tingkat Tongtian dapat memenuhi perbaikan boneka raksasa, dan ada lebih dari 20 Phoenix tingkat Tongtian yang mengejar Phoenix biru. Mereka adalah kesempatan untuk memperbaiki boneka raksasa. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi Xie Aoyu untuk mencairkan kekuatan ilahi Jing. Jika kamu cantik, mari kita selamatkan Blue Phoenix. Xie Aoyu berkata dengan penuh semangat. Wajah Yulan Ruo Qiao memancarkan sedikit warna merah muda, memberi isyarat untuk mengembalikan roh instrumen Phoenix darah ke kalung Phoenix, dan dia memimpin untuk terbang maju, mengabaikan niat Xie Aoyu. Pertunjukan ini membuat Xie Aoyu tercengang. Kemudian Xie Aoyu tiba-tiba ingin mengerti. Untuk menyelamatkan Phoenix biru, perlu menghadapi lebih dari 20 Phoenix junior dan yang lebih rendah. Untuk menghadapi mereka dan membunuh mereka bersama-sama, masalah pertama adalah diam. Lan Ruo saling membantu untuk memainkan peran jiwa Tianwei. Bagaimana kita bisa memainkan peran jiwa Tianwei? Xie Aoyu juga penuh dengan keraguan dan menantikan saat itu. Dia mempercepat, mengandalkan napas samar Phoenix biru dengan matanya. Xie Aoyu terbang sepanjang jalan. Dia menemukan bahwa napas Phoenix biru selalu samar dan tidak berubah sama sekali selama lebih dari 10 mil berturut-turut. Dari titik ini, dapat dipastikan bahwa misteri burung Phoenix sangat menakutkan, ditambah kekuatan puncak semi raksasa itu sendiri. Kali ini lolos dari tangan burung Phoenix 9 warna, saya khawatir ia terbang ratusan mil, bahkan lebih dari 1000 mil. Xie Aoyu berkata kepada Yulan Ruo lebih cepat. Tindakannya jatuh ke dalam hati Yulan Ruo tetapi Xie Aoyu tidak sabar untuk membuatnya membantu Xie Aoyu memainkan peran jiwa Tianwei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, dan kali ini dia benar-benar ingin menggunakan metode itu. Mengikuti garis itu, jika tidak ada, napas akan menghilang kapan saja. Xie Aoyu membawa Yulan jika dia memainkannya dengan kecepatan tercepat. Dia mengeluarkan sepatu bot roh guntur, begitu cepat, membiarkan Killing Phoenix darah muncul lagi, dan dia bertanya, seberapa cepat Anda dapat menyimpulkan bahwa Phoenix biru melarikan diri ke sini alih-alih pergi ke posisi Wu Hai Huang Sao Hai King. Jika hati dan mataku mengunci napas yang ditinggalkan oleh burung Phoenix biru ini sendirian, napas ini dapat ditunjukkan di mataku. Bahkan burung Phoenix biru berhenti di tempat itu, dan perang dengan orang-orang di tempat itu dapat dinilai samar-samar. Xie Aoyu menjawab tanpa melihat ke belakang. Bisakah kamu benar-benar melihat jalan roh Phoenix darah? Tentu saja, Xie Aoyu tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya dengan membabi buta mengejar napas burung Phoenix biru, melompat maju dengan gila. Ada kilatan cahaya Jing di mata roh Phoenix darah, aku tidak bisa melihat napas yang ditinggalkan oleh burung Phoenix biru, dan aku tidak bisa merasakan sedikit pun napas untuk bergerak.
Oh, Xiao Yu menjawab dengan santai, lalu berhenti, dan hampir membiarkan Yulan Ruo berlari ke pelukannya. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak bisa melihatnya sendiri. Tidak mungkin untuk merasakannya. Apa yang kukatakan itu benar. Blood Phoenix Kidao berkata, mata roh sejati yang kau dapatkan pasti memiliki efek luar biasa pada Warcraft. Kau harus memberi perhatian khusus pada ini di masa depan dan mencoba menggalinya sesegera mungkin. Petik 2. Xiao Yu berkata, Phoenix juga dianggap Warcraft. Blood Phoenix mencibir-mencibir, tidak hanya Phoenix, tetapi juga naga dan Warcraft, tetapi kedua ras mereka terlalu kuat dan mereka telah diwariskan terus-menerus. Lalu ada nenek moyang ras naga dan Phoenix. Berkah, akan ada pernyataan bersama dari para raksasa sebelum mereka akan mengatakan bahwa mereka bukan World of Warcraft. Faktanya, mereka adalah World of Warcraft, jika tidak, mengapa mereka tidak dapat diubah menjadi manusia? Mulai sekarang, kau harus memberi perhatian khusus pada aspek Warcraft. Itu pasti akan sangat berguna. Kristal roh sejati. Roh instrumen Phoenix darah ini tiba-tiba mengeluarkan kristal roh sejati, dan Xiao Yu Jingjing terkejut. Dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari burung Phoenix darah, dan alasan untuk kemampuan ini kemungkinan besar terkait dengan kekuatan Dewa Penghakiman dalam kristal roh sejati. Bagaimanapun, kristal roh sejati adalah jenis roh sejati. Perubahan dalam kekuatan guntur tentu juga mungkin terjadi, jadi perubahan pikiran dan mata kemungkinan besar terkait erat dengan kristal roh sejati. Begitu, Xiao Yu mengangguk kuat. Setelah berbicara, mereka sekali lagi berakselerasi untuk terbang maju. Mendengarkan percakapan Jiao mereka, Yulan Ruo juga tidak tahu alasan sebenarnya untuk goncangan roh instrumen burung Phoenix darah. Itu untuk menilai bahwa kemampuan Xiao Yu untuk melakukannya terkait dengan kristal roh sejati. Badai sepanjang jalan, di bawah berkah sepatu bot petir, Xiao Yu menangkap Yulan Ruo, membawanya untuk berpacu dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terbang keluar selama lebih dari 2 menit, dan akhirnya melihat gambar yang mengejutkan. Saya melihat langit yang jauh. 30 burung Phoenix semuanya terbakar oleh api, sayap mereka terbentang, tubuh mereka menengadah ke atas, ekor mereka berkibar, dan mereka berubah menjadi matahari yang berwarna-warni. 30 Phoenix membuat masalah. Hampir segera setelah melihat pemandangan ini, pikiran Xiao Yu muncul seperti gambar. Di tengah api yang diubah oleh 30 burung Phoenix, sere biru Phoenix yang sombong menempati posisi tengah. Itu ditutupi dengan darah, dan bulu sebiru kehijauan membentang, dan seluruh tubuh terbakar dengan api sebiru, melihat ke atas bahkan jika dia tidak dapat bertarung dengan luka serius, dia masih dengan sombong menghadapi 30 burung Phoenix. Adegan itu sangat membekas di hati Xiao Yu dan Yulan Ruo, dan sulit untuk menghilangkannya. Ini adalah Phoenix biru, tulang-tulang yang sombong dari dunia manusia. Kaisar Dark Wu, eksistensi super yang hampir tidak diketahui siapapun, telah mengambil alih jiwa dunia manusia dari burung Phoenix biru, dengan tegas meninggalkan identitas manusia. Sekarang menghadapi kematian, dia masih bangga, tidak pernah menyerah, lebih baik mati daripada menyerah. Tenang, tenanglah. Jalan spiritual Blood Phoenix. Napas Xiao Yu berubah dari sedikit tergesa-gesa menjadi lembut, tanpa emosi apapun. Dia berkata dengan damai, saya tahu bahwa Blue Phoenix sedang menghadapi peluang dalam hidup. Jika itu dapat dipertahankan, saya pikir dia harus bertemu dengan Kaisar Zhao. Bersama-sama, Tianlong telah membuat raksasa itu. Kondisinya buruk, kata Yulan Ruo. Hanya dengan cara ini kita dapat memahami misteri hidup dan mati. Kata Xiao Yu. Yulan Ruo berkata, apa yang harus kita lakukan? Senyum mengembang di sudut mulut Xiao Yu. Tentu saja, aku siap menembak kapan saja. Nah, dari pengalaman memenggal kepala Phoenix itu sebelumnya, aku harus menghancurkan jiwa mereka terlebih dahulu, sehingga para raksasa dapat memperbaiki jiwa mereka sepenuhnya. Untuk membunuh jiwa 30 burung Phoenix, aku membutuhkan cukup banyak jiwa Tianwei untuk membunuh pedangku. Wajah cantik Yulan Ruo tampak sedikit merah muda. Menyenangkan, kamu sangat menakjubkan. Aku secara alami akan membantumu melepaskan jiwa Tianwei saat itu. Kata Yulan Ruo. Xiao Yu tidak memaksanya. Bagaimanapun, semuanya sudah dekat. Dia membawa Yulan Ruo maju dengan cepat, bahkan jika ada kecelakaan dalam jarak dekat, masih ada waktu untuk memperbaikinya, dan kemudian dia ingin melihatnya dari dekat.
Alasan mengapa Xiaoyu dapat merasakan hal ini adalah karena 30 burung Phoenix menggunakan metode khusus klan Phoenix untuk mengepung burung Phoenix biru, dan metode ini mungkin memberikan beberapa wawasan. Burung Phoenix biru, aku akan bertanya padamu sekali lagi, apakah kamu akan menyerah atau mati? Burung Phoenix di langit tertinggi menyala-nyala, mengeluarkan suara tajam dan bertanya dengan keras. Blue Phoenix mendongak dengan arogan, dan berkata dengan ringan, mati. Sebuah kata yang tampaknya biasa, tetapi dengan rasa penindasan yang berat. Mendesis. 30 Phoenix mendesis serempak. Mereka berubah menjadi 30 matahari yang membakar, berpusat pada burung Phoenix biru, dan dengan cepat berputar. Burung Phoenix biru melayang dengan tenang di udara dan tidak dapat melihat perubahan apapun, tetapi tatapannya sangat tajam, dan peperangan yang total membuat orang merasa berdarah. Bahkan jika Anda mati, Anda harus bertarung. Momentum yang kalah sendiri dan tak terkalahkan menembus dunia. Detak jantung Xiaoyu berangsur-angsur bertambah cepat, dia tahu bahwa dia terinfeksi oleh keinginan perang burung Phoenix biru, dan perasaan ketidakhadiran yang lama itu kembali lagi di hatinya. Mengapa dia terlihat seperti Blue Phoenix dulu? Mereka semua orang gila yang bahkan tidak melihat langit dan bumi. Jika langit bertarung denganku, aku akan menghancurkan langit dan menginjaknya di bawah kakinya. Dia tidak akan pernah diizinkan untuk menggertakku. Akulah satu-satunya di antara langit dan bumi. Disinilah aku tak terkalahkan. Terlepas dari duniamu, apakah kamu raksasa atau bukan, aku hanya tahu bahwa aku tak terkalahkan. Hati Xiaoyu melonjak, perang yang mengerikan itu akan melanda dunia dan menggemakan burung Phoenix biru. Ini adalah Xiaoyu yang sebenarnya yang kulihat dalam ingatanmu. Di hadapannya, dia benar-benar tidak pantas disebut tiran pisau. Kata Blood Phoenix ringan. Yulan Ruo juga menatap Xiaoyu dengan gembira. Ya, ini Xiaoyu, ada tiran pisauku yang tak terkalahkan. Bangun kembali keinginan abadi untuk bertarung. Burung Phoenix biru yang kesepian benar-benar tenggelam dalam pertempuran hidup dan mati ini. Ia tidak punya pikiran, hanya ada satu pertempuran. Seperti biasa, sama sekali tidak ada yang bisa dilepaskannya. Namun hari ini, ia bersiap untuk pukulan terakhir, tetapi ia merasakan peperangan yang tak dapat dijelaskan, lebih intens dan lebih kuat darinya, dan ia menariknya dan menoleh tanpa sadar ke Xiaoyu. Satu orang, satu burung Phoenix dan 4 mata berjarak jauh. Denyut yang tak terlukiskan naik ke lautan hati, Xiaoyu tiba-tiba mengembangkan perasaan, ia memahami hati burung Phoenix biru yang dapat memberikan segalanya kepada dunia manusia, dan membaca niat perangnya yang tak terkalahkan. Saya tidak tahu apakah itu dibawa oleh mata atau aspirasi umum dari kedua pejuang. Hiss, Blue Phoenix tiba-tiba mendesis. Api biru di tubuhnya tiba-tiba meroket, dan api biru yang sangat kaya secara bertahap membuat tubuhnya tidak terlihat, seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi api biru bulat. Melihat 30 burung Phoenix lagi, sosok mereka terlihat jelas dalam api, tetapi dengan rotasi cepat dan kecepatan yang lebih cepat dan lebih cepat, mereka secara bertahap akan menemukan bahwa mereka tampaknya berubah menjadi aura api, dan Blue Phoenix membentuk gambar yang sangat aneh. Tak lama kemudian, sosok burung Phoenix biru itu benar-benar tenggelam dalam nyala api biru. Mata Xiaoyu berbinar, burung Phoenix biru. Ia telah menyadari makna sejati Laniannya sendiri, ia sudah menjadi negara Kaisar Wu dari Kaisar. Alam raksasa berkaki-kaki, hanya perlu mundur, Anda dapat berhasil memasuki alam raksasa, Anda dapat menembak. Kata Kiling. Xiaoyu menoleh untuk melihat Yulan Ruo dan berkata sambil tersenyum, jika Anda cantik, tidakkah Anda bertindak?